Shalom. Shalom. I hope it's not too cold today, ya. Nah, saya harap nggak seperti kemarin ya, kita kedinginan semua. Haleluya. Ibu Wati masih kedinginan? Enggak lah ini hari ya. Ya. Amin. Mungkin that fan you close down. Ya, mungkin AC-AC belakang beberapa dimatikan. Amen. God is good. Allah itu baik. Amen. Now Jesus said two things. Yesus katakan dua hal. Matthew 11:29. Di dalam Injil Matius 11 ayat 29. Pikulah aku yang kuasang padamu dan belajarlah daripadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Amen. Learn of me. Belajarlah daripadaku. Now, when you read the Bible, do you learn about Jesus? Pada waktu saudara baca firman Tuhan atau Alkitab ini, saudara belajar gak tentang Yesus? Or what do you actually read? Atau apa sebenarnya yang saudara baca? Sometimes we fail to realize Kadang-kadang kita gagal untuk menyadari this Bible only teaches us to learn about Jesus. bahwa Alkitab ini sebenarnya mengajarkan kita itu nggak lain hanyalah tentang Yesus. Only learn about him. Hanya belajar tentang dia. Amen. Some of the characters, Beberapa karakter, attitude, sikap, how you see, bagaimana kita how melihat, you live, bagaimana kita how hidup, you speak, bagaimana kita how bicara, you act, bagaimana kita how bertindak, you eat, bagaimana kita makan, how you deal with money. bagaimana kita berurusan dengan uang. Now all this Semua ini teaches us to learn of him. mengajarkan kita untuk kita belajar dari dia. So in other words, Jadi dengan kata lain, the Bible is teaching us to learn of him. Alkitab mengajarkan kita yaitu untuk belajar tentang dia. The more you know him, Semakin kita mengenal dia, now many people know him, banyak orang yang mengenal Tuhan. but I'm sorry, they know about him. Saya minta maaf, mereka hanya tahu tentang Tuhan. They know about him, Mereka tahu tentang Tuhan, but they don't know him. tetapi mereka tidak mengenal pribadinya. Now this is where the problem is. Bahwa disinilah problemnya. Lot of people know about him. Jadi banyak orang Kristen itu yang hanya tahu tentang Tuhan. Many people outside there know about him. Banyak yaitu orang di luar sana juga tahu tentang Tuhan. But do you know him? Tetapi saudara kenal pribadinya enggak? So how do I now come to a state to know of him? Jadi bagaimana sekarang saya sampai di dalam tahapan supaya saya bisa mengenal pribadi dia? Amen. Pribadi means Pribadi artinya I know how he thinks. saya tahu dong bagaimana caranya Tuhan berpikir. Amen. What is his taste? Apa sih cita rasanya What Tuhan? he desires. Apa sih yang Tuhan inginkan? Amen. What is his ambition? Apa sih ambisinya So Tuhan? basically, Jadi secara dasar, you will know exactly more of what God wants in your life. jadi kita itu jadi tahu apa sih yang sebenarnya Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amen. So that's how we live, yeah. Begitulah caranya itu kita Now hidup. people have got. Matuan, Sometimes I find that Christians don't learn of him. kadang-kadang saya merasakan bahwa orang Kristen ini kadang-kadang nggak belajar yaitu tentang Yesus. They know about him. Mereka itu cuma tahu tentang Yesus saja. So you would do it this way now. Jadi dilakukan seperti ini. In any situation, Di dalam segala situasi, you ask yourself, coba tanya pada dirimu. what would Jesus do in that situation? Jadi kalau saudara ditempatkan di dalam satu situasi, apa yang mau saudara lakukan, tempatkan Yesus di dalam situasi itu. Yesus akan lakukan apa juga? Can you figure out? Bisa nggak kira-kira kita gambarkan? In that situation, what he will do? Jadi kalau di dalam situasi seperti ini nih, Yesus akan lakukan apa? Because if you cannot think like that, Karena kalau kita tidak bisa berpikir seperti itu, then you realize your old man will come back. baru kita menyadari jangan-jangan manusia lama kita lagi nih yang mulai bangkit. All the worldly man. Atau manusia duniawi Or kita. how the world will live. Atau bagaimana caranya dunia itu hidup. So that means Artinya we learn how to understand how he thinks. kita itu belajar untuk bisa mengerti bagaimana sih pola pikirnya Tuhan. Because that's one scripture in the book of Isaiah. Karena ada satu ayat firman Tuhan di dalam yaitu kitab Yesaya. It says, you are the witness that I'm God. Bahwa engkaulah saksinya yaitu bahwa aku adalah Tuhan Alamu. Amen. Where is that? Isaiah? Let me check first. Huh? Hold on Pastor. Because I know some time ago, Isaiah 43:10. huh? 43:10. 43:10. Ya.
Can you take it and read? You are my witness, said the Lord, and I am my servant whom I have chosen. Correct. Yesaya 43 ayat 10. Kamu ini adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Amin. You are my witnesses, Engkau adalah saksi-saksiku, says the Lord. firman Tuhan. Meaning, Maksudnya, God says, Tuhan bilang, you are the witness that I am God. bahwa kamu itu adalah saksiku bahwa aku ini adalah Tuhan. So if the people look at you, Jadi kalau orang melihat kamu, they will say, mereka akan bilang, this man must be from Jesus. orang ini mungkin berasal dari Yesus. That's how we get the name Christian. Begitulah caranya kita disebut orang sebagai orang Kristen. Amen. In Antioch, the people were called Christiani. Orang yaitu di Antioquia itu kan pertama kali mereka dipanggil yaitu orang Kristen. First time the word Christiani come in. Pertama kali yaitu kata Kristen itu muncul. Meaning, Artinya, people who follow Jesus. orang yang mengikuti Yesus. They follow the footsteps of Jesus. Mereka itu mengikuti jejak langkahnya Yesus. They were called Christiani. Mereka inilah yang disebut sebagai yaitu orang Kristen. So now today if they call you Christian, why they call you Christian? Jadi kalau zaman sekarang saudara disebut sebagai orang Kristen, kenapa orang lain memanggil kamu Kristen? Is it because of your cross? Apa karena kamu pakai kayu salib? Because your name Christian name? Oleh karena nama kamu itu seperti nama orang-orang Kristen. I did not change my name when I became a Christian. Saya tidak mengganti nama saya ketika saya menjadi orang Kristen. When I became a Christian, I did not change the Hindu name to Christian name. Saya tidak, waktu saya menjadi orang Kristen, saya nggak ganti nama asli saya yang berbau Hindu itu menjadi nama orang Kristen. So when they call me, they say, I remember when I had to change my IC, they put my name Hindu. Jadi saya masih ingat ketika saya harus ganti yaitu KTP saya, waktu yaitu agama saya itu mereka taruh yaitu agama Hindu. So I told them, no, I'm not Hindu. Saya bilang, saya bukan orang Hindu. I already put in the form, I'm a Christian. Saya kan sudah tulis di formulirnya bahwa saya itu Kristen. But because of my name, Tapi karena nama saya, they say it must be Hindu. oh nama kamu itu kan harusnya kamu orang Hindu. So when the people ask me, how did you become a Christian? Jadi waktu orang bertanya, loh kok kamu bisa jadi orang Kristen? And then I say, can I meet you one day we talk? Baru saya bilang, mau gak ketemu sama saya satu hari kita ngomong dah. So I buy you lunch. Nanti saya cukongin kamu makan siang. Amen. I talk to them. Saya ngomong dengan I mereka. share with them how Jesus Jadi di comes. situ saya sharing dengan mereka tentang So that's how Yesus. I never change my name. Oleh karena itu saya gak pernah ganti nama asli saya. So people say, how come you're Hindu? Jadi orang akan tanya, loh kok kamu kok Hindu? Your name is Hindu name. Nama kamu kan Hindu. I say, I was. Iya, dulunya saya Hindu. But why did you become Christian? Kenapa kamu jadi orang Kristen? I say, we'll meet and talk. Saya bilang, ayo kita ketemu dulu nanti kita ngomong. So I have a chair to. Mari saya punya kesempatan untuk sharing. So we need to have opportunity to share him. Kita ini harus punya kesempatan untuk bisa bersharing akan dia. Now that's not, I'm not going to talk about. Bukan itu yang saya ingin sampaikan. Now people have got Ma Tuhan, the second mystery I want to talk today about. yaitu misteri yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, Amen. Adik masih ingat yang misteri kemarin? Ya, kemarin kita bilang, banyak ya. banyak misterinya. Aduh, haleluya. Amin. Banyak ayatnya ya sampai udah bingung ya. Bingung. Tapi kamu nggak ambil catatan? Bagaimana sih? Wherever I go, I bring my catatan. Kemanapun saya kalau ke gereja, kalau saya dengar khotbah, saya bawa catatan. All the time I write. Setiap kali kalau saya Kalau dengar, I don't khotbah, saya tulis. setiap kali kalau saya dengar orang khotbah, saya biasanya catat. Oh, I catat di Alkitab. Atau paling enggak saya catat tuh di Why? Alkitabnya. Kenapa? We must continue to learn. Karena kan kita harus terus menerus belajar. You might know it. Kita mungkin aja bilang, But ayat itu saya udah tahu. one word God might be speaking to you. Tapi paling tidak ada satu kata Tuhan itu bisa bicara kepadamu. Catat dulu. Catat kan? Amen. So people of God, Ma Tuhan. that's how we learn. Begitu caranya kita belajar. That's how I learn as a Christian. Begitu caranya saya belajar sebagai Every orang service Kristen. I go, I catat. Setiap kali saya pergi ke ibadah, kalau saya nggak khotbah ya saya catat After I khotbahnya. go back home, Setelah pulang ke rumah, I open and saya buka lagi, saya lihat ulang lagi. haleluya. Oh, kok kenapa Pak Pendeta ketawa? Hah? Oh ada YouTube sekarang ya. Dengar Cu- ulang lagi. Aduh curang ya. Saya susah payah saya tulisnya. Amin. Nah, Kalau tapi saya
that's a difference between you hear and you write. Iya, ada bedanya kalau saudara dengar, saudara catat, kalau saudara dengar ulang lagi. I don't know how many people sit down and listen 100%. Saya nggak tahu ya itu apa, berapa banyak orang yang benar-benar yang namanya duduk di sini bisa ingat 100%. Amen. I mean, when you listen to YouTube also with 100% concentration. Jadi pada waktu saudara dengar yang namanya YouTube pun juga kan nggak mungkin 100% semua-muanya Nggak ketangkep. mungkin. Tapi when you catat, it's different. Kalau saya punya kebiasaan, saya catat dulu sengaja di kertas. I mean, Nanti why? pulangnya Because saya catat ulang. I can cross. Biasanya apa? Kalau saya catat ulang saya lebih ingat lagi. Lebih ingat lagi. I mean, the old habits are still good habits. Jadi saya selalu bilang, kadang-kadang ya yang gaya lama ya, yang masih manual, itu jauh lebih baik membantu otak kita jadi ingat. Gitu. Amen. So people of God, Ya, Tuhan. I want to take you this morning. Saya ingin membawa saudara lihat malam hari ini. One mystery about resurrection. Yaitu satu misteri lagi kita berbicara tentang kebangkitan. Hallelujah. Now people of God, Sama Tuhan, has a radical resurrection taken place? apakah kebangkitan itu sudah terjadi? Sudah belum? Ellen, Kebangkitan pertama udah kan? kamu telat datanya kata mandinya telat ya. Haleluya. Amen. Nah, what happened? Apa yang terjadi? Kebangkitan pertama? Kebangkitan pertama sudah terjadi kan? Amen. Now people of God, Sama Tuhan. why? Kenapa? There are many mysteries in kebangkitan. Karena apa? Kalau kita mau berbicara tentang kebangkitan itu banyak misterinya. Amen. Now, in the Old Testament, I will show you Kalau di dalam perjanjian lama kan saya sudah tunjukkan kepada saudara that God took up some people. bahwa Tuhan itu apa? Langsung mengangkat yaitu apa? Dua orang ini. Amen. Now, in the second coming of Jesus, Yaitu sekarang kalau kita bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. there are two things going to happen. Bahwa akan ada dua hal yang terjadi. The dead will rise up second time. Dikatakan yaitu apa? Yang mati ini akan bangkit terlebih dahulu. Mati dari kapan? Mati sejak mengalami kematian sejak kapan? Amen. From the time Jesus was resurrected, the people who die after that will have to wait for the second coming. Jadi karena kebangkitan yang pertama itu kan sudah terjadi. Sampai batasnya itu kan Yesus bangkit. Jadi setelah Yesus bangkit sampai nanti dia datang. Orang-orang yang mati terlebih dahulu inilah dikatakan akan diangkat terlebih dahulu. Huh? Ya. No. What did you say? I didn't catch you. Gini lah. Kan jadi pengangkatan yang pertama sudah terjadi sampai Yesus naik ke surga. Now wait, let me put it this way. In Matthew 27, 52, 53, Di dalam yaitu Injil Matius 27 ayat 52 dan 53. it says here, Dikatakan di dalam Injil Matius 27 ayat 52, 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. yang bangkit itu siapa? Jadi yang dikatakan orang-orang kudus bangkit ini siapa? Who are these orang kudus? Siapa orang-orang kudus ini? That means Artinya, people who died from the time of Adam until the time of Jesus. jadi inilah yang disebut yaitu kebangkitan pertama ada yang terjadi pada orang-orang yang pernah hidup dari zamannya Adam sampai Yesus mati. Minus two people. Minus 2 orang. Kenapa? Kenapa? Mereka nggak Kan mati. mereka ini kan tidak mengalami kematian karena Two of mereka them, hanya right? diangkat. Mereka ini kan berdua diangkat. Now, I have a question now. Saya punya pertanyaan. Watch carefully, ya. Perhatikan ini. When Jesus appeared in the Mount of Transfiguration, Pada waktu Yesus menampakkan diri di atas gunung. Waktu Yesus dipermuliakan. am I right? Who appeared to him? Yang muncul bersama dengan Yesus di kiri kanannya siapa? Musa dan Nabi Elia. Amen. Musa dan Musa dan Nabi Elia. now, Elia died. Elia did not die. He was taken up. Kalau Nabi Elia itu kan dia tidak mengalami kematian karena dia kan langsung diangkat ke What surga. about Moses? Bagaimana dengan Musa? Dia mati nggak? Musa mati gak? But watch this carefully. Perhatikan ini. Because before the resurrection of Jesus, no one who died rose again. Jadi saudara harus ingat. Sebelum kematian Yesus Kristus. Kebangkitan. Sebelum kebangkitan Yesus Kristus ya. Jadi sebelum Yesus naik ke surga. Tidak ada seorang manusia yang mendahului Yesus naik ke surga. Tidak ada Hello? yang bangkit duluan. Now, Lily, carefully say this. Before the resurrection of Jesus, no one who died rose up. Jadi sebelum kebangkitan Yesus Kristus
tidak ada orang yang mati bangkit duluan. No one, yeah? Tidak ada yang mendahului Yesus jadinya gitu loh. That means my question now. Jadi pertanyaan saya, Did Moses die? Musa mengalami kematian enggak? Hello? In the book of Jude, we read that in verse 9. Yaitu kalau kita baca di dalam surat Yudas ayatnya yang ke-9 katakan. The Bible says, Yaitu Alkitab katakan yaitu di dalam Yudas yaitu ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikail ketika di dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai nasihat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata kiranya Tuhan menghardik engkau. Amen. That means God had to send Michael to come and take the body of Christ. Artinya apa? Allah sendiri yang harus mengutus yaitu penghulu malaikat Mikail untuk apa? Untuk itu mengambil mayat Musa. So watch carefully, yeah? Perhatikan ini. Many people think, the question need to ask is this. Do you need a body to go to heaven? Jadi pertanyaan yang seperti yang saya tanyakan kemarin kan. Kita ini kalau nanti masuk surga perlu tubuh kita gak? Banyak orang bilang gak usah. Karena kan banyak orang Kristen yang berkata kita gak perlu tubuh ini. At least in Indonesia I know many people. Paling tidak yaitu saya Pengertiannya. ngertiin kalau saya tanya kemana-mana ke gereja-gereja atau kepada orang Kristen. Kalau saya tanya waktu nanti kita mengalami kebangkitan atau waktu pengangkatan kita perlu tubuh kita enggak yang fisik ini. They Mereka say- bilang enggak perlu. They say ada Karena tubuh kan kita kemuliaan. punya tubuh kemuliaan. Don't forget, Jangan lupa. from your tubuh is where the tubuh kemuliaan come out. Jadi saudara harus ingat kita itu hanya bisa memiliki tubuh kemuliaan dari tubuh fisik kita ini. That is why Paul wrote to Romans chapter 12 verse 1. Oleh karena itu kenapa yaitu Rasul Paulus menulis di dalam surat Roma 12 yaitu ayatnya yang pertama katakan. Di dalam yaitu Roma 12 yaitu ayatnya yang ke-1 katakan. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihati supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kok hari ini nggak ada keluar ya firman-firmannya? Iya, behind us. Oh, Kok kenapa itu nggak dikeluarin? Curang dong. curang. Saya nggak bisa lihat di belakang bisa lihat. Amen. Ini boleh nyalain nggak monitorin di depan? So easy gampang. also for me to see. Ya supaya gampang buat kita jadi nggak usah buka-buka lagi. Now he said what? Dikatakan apa? By the mercies of God, Yaitu oleh karena kemurahan Allah aku menasihati Present kamu your body supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, yaitu as a dikatakan living sebagai sacrifice. persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. amen. That means Artinya, every Christian has a responsibility. jadi setiap orang Kristen itu memiliki tanggung jawab. Maybe on this earth you must say this is your body. Mungkin di dunia ini saudara bilang, ya inilah tubuh fisik saya. You want to look beautiful. Kita mau kelihatan cantik-cantik. You want to do this and you want to do that to look nice. Kita mau yang namanya mungkin permak sini, permak di sana supaya kelihatannya bagus. Botok di sini dan botok di sana. Hah? Benar nggak? Now people of God, watch out. Perhatikan, Because if you want to be resurrected, kalau saudara ingin dia itu dibangkitkan, you must keep this body clean and Alkitab holy. sudah mengajarkan kita, kamu tetap harus bisa menjaga tubuhmu yang adalah bait Allah ini harus tetap yaitu apa? Bersih dan kudus. So now the question. Pertanyaan berikut, If Moses died and went to the place of rest before the resurrection of Jesus, how did he come up? jadi kalau misalkan Musa mengalami kematian, lalu dia ditempatkan ya di satu tempat yang kalau kita bilang itu tempat peristirahatan lah. Itu loh. Amen. Bagaimana mungkin kok dia bisa bangkit? Mendahului Sebelum Yesus. Tuhan Yesus mati dan bangkit. Kan waktu kejadiannya Yesus dipermuliakan di atas gunung itu kan itu sebelum Yesus mati kan? Jadi bagaimana mungkin kalau Musa mati kok dia mendahului kebangkitannya Yesus? Karena Yesus itu adalah kebangkitan yang pertama gitu loh. He is the firstborn. Dialah yang lahir pertama yang bangkit terlebih dahulu. Amen. He's the first to resurrect. Dia yang bangkit terlebih dahulu. No one else. Tidak ada yang mendahului kebangkitan dia. Amen. But Tetapi there was one case. ada satu kasus. When Saul was in trouble. Masih ingat ketika Raja Saul ketika dia di dalam kesusahan dia. When God don't want to have anything to do with him. Ketika yaitu apa? Allah sudah meninggalkan dia, udah nggak mau punya So hubungan apa-apa dengan Raja he Saul. wanted somehow get God Tapi to dia understand. ingin yaitu dapat jawaban ataupun dapat hikmat He dari went Allah. to the soothsayers. Kan dia datengin yaitu apa? Perempuan medium. Amen. There was only one lady. Itu hanya ada satu yaitu sisa yaitu medium. So she tukang asked, ramal. who do you want me to rise up? Lalu si perempuan ini tanya, kamu mau saya panggil siapa? I want you to call. Lalu Raja Saul bilang, aku Samuel. mau kamu panggil yaitu So Samuel. when Samuel came out, she got a shock. Ketika Samuel muncul, perempuan medium ini kaget.
Dia muncul dari mana? Kalau menurut saudara, Samuel munculnya dari bawah atau dari atas? Hah? Dari mana? Dari bawah. So that means there were two cavity under the earth. Karena kan mungkin Pak Mutu udah pernah jelaskan ya. Jadi sebelum kematian Yesus Kristus, itu semua orang yang mati, baik dia baik, baik dia jahat, semuanya harus turun ke bawah perut bumi. Amen. That's why if you read that word just now. Oleh karena itu kalau saudara baca tadi barusan. What did you say just now? Roman 2. Huh? Roman 12 verse 1. Romans. No, before that. The first Jude. No, the one who rise up. Oh, Matthew 27, 52, 53. Right. Di dalam Injil Matius yaitu 27 ayat 52 dan 53. Yang ayat pertama 20. Yaitu ayatnya 52. yang pertama dulu aja kita baca. Matius 27 yaitu ayatnya yang ke-52 katakan. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Banyak orang kudus. Okay? What's the word orang kudus? Jadi perhatikan yaitu kata banyak orang kudus. Now people have got. Tuhan, What about orang yang enggak kudus? bagaimana dengan orang yang tidak kudus? Orang yang berdosa. Atau orang yang berdosa? Where did they go? Kemana mereka pergi? You have to know the difference. Jadi kita harus tahu perbedaannya. So the people who are waited there are all orang kudus. Jadi semua orang yang menunggu di dalam lembah. Jadi karena memang lembahnya itu terbagi dua. Ini lembah yang satunya ini memang benar-benar orang-orang kudus. There are people who are from the time of Adam until the time of Jesus died. Mereka ini adalah orang-orang yang pernah hidup dari zamannya Adam ada sampai dengan Yesus mati. The righteous Mereka people. ini mati, tapi karena mereka ini orang benar atau orang kudus. So they are kept in another cavity. Mereka tuh ditaruh di satu tempat atau lembah. Hallelujah. Now people have got, Tuhan. I think I've explained to you last time. Saya mungkin udah pernah jelaskan kan waktu itu Pak Mutu. When Jesus died, he went into hell. Masih ingat gak? Masih Jadi kan? waktu Yesus mati, Yesus kan hari Jumat jam 3 petang, Yesus langsung turun ke dunia orang mati. I mean, he went to hell. Yesus juga turun ke dunia orang mati. But how did he go in? Tapi bagaimana Yesus bisa turun? Remember? Ingat, He surrendered his spirit to the Father. karena yaitu seperti di ayatnya yang Matius 27 ayat 50, Yesus hanya serahkan rohnya ke Allah Bapa. That means Artinya, you and I, saudara dan saya, when we die, waktu kita mati, our spirit go to the Father. ingat waktu kita nanti mati, roh kita semua pulang ke Allah Bapa. Amen? And the body will die. Baru tubuh fisik kita bisa mati. But Tetapi the soul inside cannot live in a dead body. jiwa kita itu kan nggak mungkin tinggal di dalam tubuh yang sudah mati. It will have to come out. Jadi jiwa ini harus keluar. So when the jiwa come out, it will now have to go only two places. Jadi waktu jiwa seseorang keluar dari tubuhnya yang sudah mati ini, dia hanya punya dua pilihan. Either up or down. Dia ini entah naik ke atas atau dia turun ke bawah. That's what I gave you the scripture. Itu lagi yaitu ayat firman Tuhan yang katakan. John chapter 6 verse 35. Yaitu di dalam Injil Yohanes 3. Oh, sorry, Yaitu 3, ayatnya yang 35. ke 35. John chapter 3 with the last verse. Yohanes 3 yaitu ayatnya 36. 36. Now 36. Yohanes 3 yaitu ayatnya yang ke-36 katakan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amen. That means when he's still alive, Jadi selagi dia masih hidup, he does not accept Jesus as Lord and Savior. kalau orang ini tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Murka Tuhan di atas itu dia. dikatakan bahwa murka Allah itu sudah ada di atas orang itu. Dia jalan kemana-mana. Jadi kemanapun dia pergi ya murka Allah di atas Murka dia. Tuhan di sana. Murka Allah di atas dia. So when he die, Sehingga pada waktu orang ini mati, what will happen? apa yang terjadi? Verse 18 tells you Yaitu that. ayat 18-nya. Yohanes 3 ayat 18 katakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah. Amen. So people have got Tuhan. hukuman sudah di atas. Jadi kan tadi di ayat 36-nya katakan, hukuman sudah ada di atas orang So itu. the moment she die, Jadi begitu orang ini mati, straight away he go to dia hell. tidak punya pilihan. Dia Nah. hanya turun ke bawah. The classic example Yaitu contoh yang paling klasik Jesus gave was the rich man and yang Yesus Lazarus. berikan buat kita itu adalah apa? Cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Do you still remember the story? Masih ingat ceritanya enggak? It is not a story. Jadi sebenarnya itu bukan satu cerita It's a real fiktif. incident. Tapi itu adalah satu cerita beneran. Kenapa? Kenapa? Why? Kenapa? Because he named the man Lazarus. Karena apa? Karena
Alkitab mencatat nama si pengemis ini Lazarus. You remember? Masih ingat gak? A name of the person. Jadi kalau di dalam Alkitab disebut nama orang itu artinya It's ada an orangnya. incident. Ada orangnya, jadi It's an satu kejadian. Satu kejadian. Zacchaeus. Nama Sakeus, Amen. The blind man. si buta Bartimeus. Now people of Nah, God, Tuhan. now I ask you, Sekarang saya tanya sama saudara. why God did not mention the name of the rich man? Kenapa kok di dalam cerita Lazarus dan orang kaya ini, nama orang kaya nggak disebut siapa gitu loh. Why? Kenapa? Bukankah orang kaya yang lebih Bukankah kalau di mata dunia, orang kaya adalah yang lebih dikenal dibandingin pengemis? am I right? Benar gak? Now, why? Kenapa? Because God doesn't want to remember people who go to hell. Karena Tuhan tidak mau mengingat setiap nama orang yang masuk ke dalam neraka. That's why the rich young man. Oleh karena itu Allah cuma bilang, ada orang kaya, Amen. The rich young man. anak muda yang kaya. Remember came and asked Jesus, what do I do to go in Masih heaven? masih ingat cerita yang mengatakan bahwa anak muda yang kaya datang, dia tanya kepada Yesus, perbuatan apa yang aku harus lakukan untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kekal? Amen. He didn't give the name. Kan namanya juga nggak disebut kan? But the man who came to look for Jesus went up the sycamore tree. He looking down for Jesus. Jesus looked up and called him Zacchaeus. Tetapi orang yang benar-benar mencari Tuhan Yesus ya, ketika dia berlari dan naik ke atas pohon, yaitu pohon ara, lalu dia panggilkan Yesus, langsung panggil, Zacchaeus turun. Namanya Langsung disebut. disebut namanya gitu loh. Amen. So every time in the Bible nama yang nggak disebut it means what? Jadi kalau setiap saudara baca Alkitab, kalau cuma dibilang ada seseorang, kalau atau namanya tidak disebut, artinya apa? What means Artinya God doesn't want to remember them. Tuhan nggak mau ingat dengan nama orang itu. God will not want to remember anyone who go to hell. Karena apa? Tuhan nggak mau mengingat setiap nama yang masuk ke dalam neraka. He doesn't want to remember them. Tuhan nggak mau ingat itu. It hurts God. Karena apa? Itu menyakiti hati Allah. Hallelujah. So people of God, Ma Tuhan. so you must remember now. Jadi saudara harus ingat. So when the righteous rise up, Pada waktu dikatakan orang benar bangkit. when Jesus rose up, all the graves open up. Kan dikatakan waktu Yesus ya pada hari yang ketiga gitu. Dia bangkit. Kan dikatakan kuburan-kuburan orang kudus. Yang di dalam Injil Matius tadi 27 dikatakan. Orang-orang kudus ini kuburannya terbuka-buka. Buka dulu. Terbuka dulu. Tapi did not come out yet. Dia belum bisa keluar. Only when resurrected, Hanya pada waktu Yesus keluar dari yaitu bawah. the soul of these people that was waiting went back to the body. Jadi yaitu apa? Jiwa dan roh daripada orang-orang kudus yang menanti-nanti ini ikut kembali yaitu apa? Ke tubuh atau kalau kita bilang ke tulang-tulang mereka lah gitu loh. Amen. That's when they rise up. Baru mereka bisa bangkit. So when Jesus rise up to go to heaven, Jadi waktu Yesus naik ke surga, they went along with Jesus. mereka ikut juga bersama dengan Yesus. Amen. That's the first resurrection. Inilah yang disebut dengan kebangkitan yang pertama. Amen. That means Artinya, the second resurrection is coming. yaitu kebangkitan yang kedua ini kan ini yang kita tunggu-tunggu. The second resurrection actually can be second and third resurrection. Yaitu sebenarnya kebangkitan yang kedua ini bisa juga disebut sebagai kebangkitan yang kedua dan yang ketiga. Why? Kenapa? Because the dead will rise up first. Karena kan dikatakan yang mati harus bangkit duluan. Amen. Remember? Masih ingat? Is it in the book of Thessalonians? Yes, one. Ya di dalam 1 Tesalonika 4 gitu ayat 17 ya kalau nggak salah dikatakan. Right. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang 15. ke-17. 16. Ayatnya yang ke-16. 16. Sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Hallelujah. Jadi siapa yang bangkit dulu? Jadi yang bangkit duluan siapa nih? The dead one. Sama orang-orang mati. Just like the first one. Kan sama kejadiannya seperti yaitu apa kebangkitan pertama. When Jesus resurrected, Waktu Yesus bangkit the dead rise up first. yang mati dulu nih. Makanya kuburan-kuburan orang-orang kudus terbuka-buka. But the question will be, Pertanyaannya, what kind of a body you need to rise up? jadi tubuh seperti apa yang bisa membuat kita menjadi bangkit gitu Amen. loh. We Atau must dibangkitkan. Because the Bible tells us in 1 Corinthians chapter 15 verse 40, Karena apa? Di dalam yaitu surat 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-40 katakan. or rather you can read from verse 39. Saya bisa bacakan yaitu dari ayat yang 39. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-39. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Maybe I want like to read from verse 35 will be nice. Saya bacakan dari ayatnya yang ke-35. Ah. 1 Korintus 1
Now, 1 Korintus 15 ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati terlebih dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendaki. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. verse 39. Ayat 39, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Amen. Now people of God, what it says here? Apa yang dikatakan? Two kinds of body. Yaitu ada dua jenis tubuh. Celestial body Yaitu tubuh surgawi and terrestrial body. dan tubuh duniawi. So in this world when we live, Di dalam dunia yang kita hidupi ini, you can have both one kita body. kita hanya punya satu tubuh. Amen. You can have one body, but you can be transformed to two body. Jadi kita ini hanya punya satu tubuh fisik, tapi tubuh fisik yang satu ini bisa menjadi dua, maksudnya ditransformasikan menjadi yang kedua. So the first body Jadi tubuh yang pertama, is what you call the terrestrial body. itulah yang disebut dengan tubuh duniawi. Amen. What we are today. Ini loh, tubuh fisik kita ini yang disebut tubuh So duniawi. you are born in a terrestrial body. Karena apa? Kita semua ini lahirkan dengan tubuh fisik atau tubuh duniawi. Now this body will have to be transformed. Bahwa tubuh duniawi ini dari kita harus lahir, harus sebenarnya itu kan berubah, atau Now, ditransformasi. how does it work then? Bagaimana ini terjadi? The first one Yang pertama, is what I should talk to you about the mystery. itu yang pertama saya katakan yaitu bicara tentang misteri. Amen. The mystery is that God came in the flesh. Yaitu misterinya dikatakan Allah yang datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Why? Kenapa? So that He will make the terrestrial body to become celestial body. Supaya apa? Supaya Tuhan menjadikan tubuh dunia kita ini yaitu menjadi tubuh surgawi. And how is that going to be? Bagaimana bisa terjadi? When you look up to the cross and you accept Jesus Christ as Lord and Savior. Pada waktu saudara apa? Saudara pandang kayu salib dan menerima Dia yaitu sebagai Tuhan dan juru selamat. Amen. Now that's why He says that. For the preaching of the cross is what He calls stupidity for the Greek. Yaitu oleh karena itu kan kemarin kita udah bahas kan, yaitu di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan Injil itu adalah suatu kebodohan buat orang yang akan binasa. Amen. For those who are perishing is foolishness. Jadi buat orang yang binasa, pemberitaan Injil itu suatu kebodohan. But to us who are saved Tapi buat kita-kita yang diselamatkan, is the power of itu God. bicara kuasa Allah. So God says now, I will tell the world what is called foolishness become my power. Jadi sama aja seperti Tuhan bilang begini, aku mau kasih tahu dunia ya, apa yang dunia anggap itu kebodohan, itu adalah kuasaku. You know why? Because men try to work out his salvation. Karena apa? Manusia itu kan coba, yaitu apa? Mencari keselamatan mereka sendiri. Amen. They try to work it out. Mereka coba kerjakan They try keselamatannya. to do good works. Dengan cara apa? Oh ya udah, berbuat baik aja. Amen. People say kalau berbuat baik bisa masuk surga kan? Ada kan yang bilang kalau kita banyak-banyak berbuat baik akan masuk surga. Or they will say that you have good karma. Atau ya itu mereka bilang kamu akan punya karma yang baik. Amen. Then you'll be elevated to become in a great, better place. Nanti yaitu kamu akan diangkat yaitu ke tempat yang lebih baik lagi. Amen. Now, and that's what the Bible says. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oh no, that's what the people say. Bukan yang dikatakan firman. Bicara karma itu kan itu hanya perkataan manusia. But if you look at what the Bible says, Tapi kalau saudara lihat dari firman Tuhan, God looks from heaven to the, bahwa Allah itu memandang dari surga ke bawah, ke dunia ini untuk mencari ada nggak sih manusia yang berbuat baik. Amen. And He found there was not one. Dan Allah katakan, aku tidak menemukan satu pun. Now, Psalms 34. Yaitu Mazmur 14, Ah. ayatnya yang kedua dan 3. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nggak ada. Jadi firman Tuhan udah katakan, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Although you can see the Buddhist people do so much of good work. Walaupun kalau kita mau melihat ya, saudara Buddha kita mungkin luar melakukan biasa. banyak perbuatan. Kalau mau bicara perbuatan baik, orang sana mungkin berbuat baiknya lebih banyak dari kita. Banyak daripada kita, Pak. Iya kan? But why are they doing good? Kalau kita mau tanya, kenapa kamu berbuat baik?
Why are they doing good? Kenapa kok mereka berbuat baik? Why? Kenapa? Because of fear. Karena apa? Mereka punya rasa takut di If dalam they diri do good, mereka. then they must be, maybe in the next birth they get a good karma. Mereka tuh punya percaya gini, kalau misalkan saya berbuat baik, mungkin aja suatu saat nanti saya ini reinkarnasi jadi orang yang lebih baik. Am I right? Benar gak? So that means Artinya? you are doing good with a purpose. Jadi kalau begitu kamu berbuat baik karena ada ujung-ujungnya mau dapat sesuatu. Betul loh. Amen. So that's not good. Kalau udah seperti itu, kalau kita berbuat sesuatu tapi ada maksud tertentu, itu kan bukan lagi perbuatan baik. But when you do good as a Christian, Tetapi sebagai orang Kristen, kalau saudara berbuat baik, you're not expecting anything. kita kan nggak mengharapkan, balikin ya. Gitu loh. No. Enggak. Why do you do good? Kenapa kamu berbuat baik? Because the nature of God is good. Karena memang sifat Allah itu selalu baik. The God in you now moves you to do good. Jadi bukan karena kamunya yang baik loh. Tapi karena Allah di dalam kamu, Allah di dalam kamu ini yang mendorong kamu berbuat baik. But Tetapi, despite that, namun demikian, God says, I will not leave you alone. Tuhan bilang aku tidak akan membiarkan kamu All sendirian. that you do good, I will also remember. Semua perbuatan baikmu itu akan aku ingat. Amen. How is that? Bagaimana? The Bible says Alkitab bilang, in Matthew chapter 24, right? 25. 25. Di dalam Injil Matius 25, He says, when I was hungry, ayat 35 ya. ah, Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? amen. Orang yang benar bikin apa? Perbuatan itu spontaneous. Orang benar itu atau orang baik, kalau dia mau berbuat baik itu biasanya itu perbuatannya spontanitas. Jadi Spontanitas. kalau bahasa kita mungkin nggak ada embel-embelnya lah gitu loh. Nggak mengharapkan sesuatu. He did not expect anything. Kita nggak mengharapkan We sesuatu. just do good. Jadi gini loh, bukan karena saya berbuat baik kepada seseorang, kamu nanti harus balikin ya perbuatan baikmu. Tidak. No. Tidak. That's what the righteous will do. Itu yang akan dilakukan oleh orang benar. But the Lord will answer. Lalu Tuhan akan jawab. Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amen. God says, whenever you do good to the poor people, Jadi Tuhan bilang kalau kamu berbuat baik ya kepada orang-orang yang hina ini, orang miskin. siapa tuh miskin? Siapa sih orang miskin? Nah, orang yang what you do they cannot give you back. Jadi orang miskin itu gini loh, saudara memberikan sesuatu, orang itu nggak bakal bisa kembaliin dah. Nah, it's different from saya pinjam. Lain kan kalau misalkan mereka bilang saya pinjam. Saya pinjam ya. I'll return to you when I have Nanti time. saya kembaliin kalau saya udah ada ya. Nah, people of God. Tuhan. Tapi banyak di gereja, they know how to borrow but they forget to give. Tapi kebanyakan orang di gereja, waktu pinjem dia ingat, waktu kembaliin dia lupa. Ada ya Pak? Hah? Adi ada ya? Banyak di gereja begitu saya dengar. They come and ask tolong ya, pinjam ya, tapi lupa kasih kembali. Jadi waktu pinjamnya dia ingat, waktu kembalinya dia lupa. Dia lupa, dia nggak tahu. Jadi kita yang garuk Ya kepala. kan nggak mungkin juga dong, masa kita yang mesti datang-datangin terus. Mana kembaliin dong pinjaman kamu. Saya Gimana? tidak mau minta, kalau saya sudah kasih saya tidak mau minta. Jadi gini loh, saya punya prinsip begini. Kalau orang datengin saya dia bilang mau pinjam, jangan kamu pikir dulu dia akan kembaliin. Anggap aja, kasih aja dah gitu lah. Kalau dia nggak kembali, Jadi waktu dia nggak kembaliin kamu nggak kecewa. what happened? Apa yang terjadi? The Bible says, Alkitab bilang they that give to the people, to a poor, lends to bahwa God. orang yang memberi kepada orang miskin sama aja memiutangin Tuhannya. Jadi apa terjadi sekarang? Apa yang terjadi? God owes me. Tuhan yang utang balik sama saya. Bukan dia sekarang. Jadi bukan orangnya, Amen. It's God. tapi Tuhan. So when God owes me, when I ask God help me, Jadi kalau misalkan Tuhan utang sama saya, ah, giliran saya dalam kesusahan, kan saya nggak minta sama manusia, saya minta sama Tuhan. Tuhan help me. Tuhan tolong dong saya. Oh, Tuhan say, ya, aku utang kamu loh.
Amen. So God will give you back. Jadi Tuhan kasih kita kembali. So for me kalau orang minta nggak kembali no problem. Jadi kalau buat saya prinsipnya kalau orang bilang mau pinjam, saya nggak ngarepin dulu atau Sejumlah tanya dia sebesar berapapun I don't care. dia mau kembaliin sejumlah apapun dalam kapasitas saya bisa ya gitu loh. That's Ya better saya to me. kasih. Kalau saya ada saya kasih aja. Kalau saya ada di dalam kapasitas saya ada, saya punya, saya kasih. Nah begini. Begini, I know the person will not give me back. saya tahu nih, walau kan misalkan si A datengin saya nih, dia bilang dia mau pinjam, dia nggak bakal balikin dah, saya udah tahu gitu loh. Orang itu pasti tidak kembali. Saya tahu bahwa si A nggak akan kembaliin. Nah will I give or not? Saya udah tahu kalau orangnya nggak kembaliin, saya masih tetap kasih nggak? Nah, adik kamu mau kasih begitu? Masih mau kasih pinjam nggak? Mau nggak? Nggak mau kan? My mind says nggak, jangan nanti nggak bisa, uangnya nggak Nah kembali. itu dia, pikiran manusia kita selalunya bilang mau ngapain kasih pinjam kalau dia nggak bisa balikin. Tapi saya kasih. Kalau saya tetap kasih. Why? Kenapa? Because if I have it and I don't do it, it's a sin on me. Kenapa? Alkitab bilang kalau ada di dalam kuasa kamu untuk bisa berbuat baik, kamu nggak kasih, dosanya di kamu. Bukannya di dia. Jadi kamu maunya mana? Kamu mau pilih yang mana? That is why I say the resurrected body is different. Oleh karena itu saya katakan, oh, tubuh kemuliaan itu beda. Why? Kenapa? There cannot be spot or blemish. Jadi tubuh kemuliaan itu kan harusnya semakin ditransformasi, semakin dibentuk. Memang yaitu sampai pada akhirnya tidak boleh punya cacat dan noda. Amen. Haleluya. Oh semuanya kelihatan sedih ya. Ah, Haleluya. udah ngerti dulu belum nih? Jadi banyak orang Kristen yang punya pengertian gini loh. Bahwa kita nggak butuh tubuh ini karena apa? Nanti tiba-tiba pada waktu pengangkatan Tuhan langsung kasih kita tubuh kemuliaan. No, Nggak no. bisa, kita bukan magic-magican gitu loh. No. Bukan sulap-sulapan gitu. It is this body that you have been transformed now. Jadi ingat, kita akan memiliki tubuh kemuliaan dengan tubuh fisik yang kita jalani ini tapi diubahkan terus tiap hari, tiap hari, tiap hari. Diubahkan bagaimana? Diubahkannya bagaimana? From the word of God. Yaitu waktu kamu baca firman Tuhan, The ikutin obedience to God's firmannya, word. taatin sama The firmannya. obedience to God's word will transform your soul. Kenapa? Karena pada waktu saudara tunduk taatin firman Tuhan, disitulah jiwa kamu, tubuh kamu tuh akan berubah. Hallelujah. Now people of God, maybe difficult, maybe hard. Iya, memang susah, sulit. Amen. But it's all worth it. Tetapi bukannya nggak mustahil, itu layak. No, Gitu loh. it is worth it. Itu layak. Not worth it. Layak means Ya layak, bahasa worth it. it's worth the effort. Jadi susah saja. Memang layak lah kita jalankan begitu. Kenapa? Kenapa? Because you have a price up there. Kenapa? Kita tahu bahwa yang kita tunggu itu bukan hadiah di sini, tapi hadiah di sana yang menanti kita. Amen. Dia menanti kita. Hallelujah. Now people of God, don't forget. Jangan lupa. You cannot take anything from this world. Jangan lupa loh, nanti kalau kita mati, kan nggak ada sesuatu dari dunia ini yang bisa kita bawa ke atas. You cannot take anything. Nanti keberatan lagi nggak bisa ke atas. Amen. Macat atas nanti. Nanti kalau semua bisa dibawa, saya benar. nggak tahu nanti jangan-jangan surga bisa jadi kayak gudang ya, Haleluya. tempat nyimpenin barang-barang. God says saya nggak perlu anything from this Di earth. surga kita nggak butuh apa-apa yang ada di dunia ini. Amen. God says I have enough for you. Tuhan bilang aku udah punya cukup lah apa yang As a kamu matter of perlukan. fact, the blessing from heaven that come to us. Amin. Bahkan kenyataannya surga punya berkat kok yang turun ke bumi That's why ini. the Bible says He will open up the Oleh windows karena of itu heaven. Alkitab katakan bahwa Tuhan yang membuka tingkap langit kerajaannya. The blessing come from heaven. Berkat itu turunnya dari Not surga. from earth to Bukan heaven. dari bumi dibawa ke surga. So people of God, Tuhan. this is the mindset we have for the resurrected body. Bahwa inilah yaitu pola pikir yang harus kita miliki. Yaitu bicara tentang kita punya tubuh kemuliaan. So people of God, so how the tubuh kemuliaan will start? Jadi bagaimana tubuh kemuliaan ini dimulai? Presenting your body as a living Ya tadi sacrifice. lagi balik yaitu Roma 12 ayat 1 jelas-jelas ingetin kita. Kamu persembahkan ya tubuh kamu itu sebagai korban persembahan yang hidup dan Nah, yang berkenan kepada Allah. The word is korban. Yaitu kalau bicara itu kurban, bukan Bukan korban, kurban. Gini loh, Ah, bukan korban. Kalau korban itu kan misalkan orang yang mati ya ketabrak itu korban. Ini kurban sebenarnya bicara. meaning you are giving as a sacrifice. Karena kalau bicara kurban itu
kita yang mempersembahkannya sebagai pengorbanan. Meaning, sacrifice is painful. Kalau yang nama mau bicara berkurban itu kan rasanya sakit ya, ada harga yang harus kita bayar. That means the kurban will request something from you. Pengorbanan itu menginginkan sesuatu dari kamu. Or in other words, Atau dengan it kata lain, will be like a pinch for you. rasanya gini loh. Aduh, kalau saya mesti tinggalkan ini, tanggalkan ini nih, rasanya sakit banget kayak kecubit. Amen. You be in difficulty. Mungkin aja kita bisa So you are makin willing susah. to suffer a little bit to fulfill God's will. Jadi nggak apa-apa lah, kita rela menderita sedikit, tapi hanya untuk Tuhan aja, gitu loh. Hallelujah. Not easy, yeah? Memang saya tahu nggak gampang, Not easy. tidak gampang. But Tetapi when you start doing it, kalau kita mulai lakukan ini, oh, the joy in your heart. jadi kalau saudara udah bisa melangkah satu ini aja ya, kamu bisa lihat sukacita yang kamu rasain itu beda. Amen. Your joy in your heart Yaitu sukacita di dalam hatimu. will be beyond human Itu imagination. melampaui dari apa yang kamu bisa You pikirin. won't have anything in your pocket. Mungkin kamu nggak punya uang di kantong. Amen. But Tapi the joy of God sukacita Tuhan will fill your heart and your itu mind. seperti memenuhi hati dan pikiran That kamu. is God assuring you. Itu artinya Tuhan menjaminkan kamu. I've seen you Aku lihat kamu. I've heard you. Aku dengar kamu. and I will bless your Aku life. akan berkati kamu. Amen. So don't be mistaken. Jadi jangan salah mengerti. When you say kurban, that means you got a fear. Jadi pada waktu kita berbicara tentang pengorbanan, kita sepertinya kayak udah takut duluan Wow, gitu that loh. means how, Jangan. Kenapa? How to take care of my family, yeah? Mungkin nanti kita mikirnya, If I give, what will happen to my future? kalau saya mau memberi terus, nanti masa depan saya gimana, keluarga saya gimana. I have news for you. Saya punya kabar buat saudara. Your future is God. Kan masa depan kamu ada di dalam Tuhan. Amen. He holds your Kan future. dia yang pegang masa depan kamu. He will lead you. Dia yang tuntun kamu. So people of God, Jadi umat Tuhan, that means a resurrected life artinya kehidupan kebangkitan, live by faith. yaitu itu hidup benar-benar dengan iman. Without living in faith, you cannot walk in the resurrection. Kenapa? Nggak mungkin dong kalau kamu nggak punya iman, kamu bisa hidup dengan tubuh kemuliaan. I mean, you cannot. Nggak bisa. For what is your faith? Apa iman kamu? The faith, the substance of things you hope for, and the evidence of things you have not seen. Karena iman itu kan katakan yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti mata kasat kita belum lagi lihat. You have not seen yet. Iya nih, mata kasat kita belum lagi lihat. But your heart will say, I will trust him. Tapi hati kita bisa bilang, saya percaya Tuhan bisa lakukan buat saya. Hallelujah. Now people of God, that is the faith that God wants in us. Itu adalah iman yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Amen. That means without the faith, Artinya tanpa iman, you cannot walk in the resurrection. kamu tidak bisa berjalan di dalam That kebangkitan. means Artinya, you are still worldly life that you live on. saudara itu sama aja masih menjalani kehidupan duniawi atau Nah. dengan tubuh duniawi. That's what the Bible says, Oleh yeah? karena itu Alkitab There are katakan two kinds of body. bahwa ada dua jenis tubuh. Celestial body Satu tubuh surgawi, and terrestrial satunya body. tubuh duniawi. And the Bible says Alkitab katakan, in verse 42, kembali lihat 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-42 katakan. it says, 1 Korintus yaitu 15 ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan di dalam kebinasaan, dibangkitkan di dalam ketidakbinasaan. Ah. Ditaburkan di dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan di dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Amen. So people of God, Jadi umat Tuhan, so you are now being shown in those, what they call, in a weakness. jadi kamu itu ditabur di dalam kelemahan. In the body we have weakness. Yaitu di dalam tubuh kita, tubuh alami kita ini ada kelemahan. But when you're raised, Tapi pada waktu nanti kita you are dibangkitkan, raised in the power of kita itu God. dikatakan akan bangkit yaitu dengan tubuh yang punya kuasa Allah. And you will die in the natural body. Bahkan dikatakan kamu mati di dalam tubuh But alamiah, when you're raised up, tapi pada waktu dibangkitkan, it's a spiritual body. kamu udah punya tubuh rohani. Amen. That means Artinya your body will be like Jesus. bahwa tubuh kita itu akan sama seperti tubuh Yesus. Now what's the difference between the body of Jesus and the body of angels? Apa sih bedanya antara tubuh Yesus dengan tubuh malaikat? Tahu nggak? By the way, malaikat punya tubuh atau enggak? Malaikat punya tubuh gak? Hah? Malaikat is roh aja nggak ada tubuh ya, gitu ya. They have a body. Mereka punya tubuh. They have a body. Mereka punya tubuh.
Pak Yusak looking. Kalau nggak punya tubuh mereka nggak bisa makan dong. Nggak mungkin kayak bayang-bayang aja gitu kan, nggak. They have a body. Mereka punya tubuh. The difference between Bedanya the spiritual body and terrestrial body, yaitu or the body of Lucifer and the body of Jesus, bedanya antara tubuh Lucifer yaitu dengan tubuh Yesus, he can take any form. yaitu apa? Mereka itu bisa berubah-berubah. Lucifer can change into any Jangan image. salah loh, Lucifer itu bisa berubah-ubah dari apa aja yang dia mau. He can become like a dog. Dia bisa berubah jadi binatang can seperti become like a anjing, bear. seperti yaitu He can kucing, become like a man. seperti manusia. But Tetapi he cannot be in every place the same gini time. loh, bedanya Lucifer itu tidak bisa omnipresent. Nggak bisa tuh serentak bisa berada di tempat-tempat yang bersamaan. But God Kalau can be in all places at the same time. Tuhan kita itu dia bisa berada di tempat yang berbeda-beda pada waktu yang bersamaan. Makanya dibilang omnipresent. Hallelujah. Now people of God, Tuhan. so can Lucifer eat? Lucifer bisa makan nggak? Jesus can eat. Yesus bisa makan. After resurrection he ate. Kan habis kebangkitannya Yesus kan Yesus makan. That means Artinya the resurrected body can eat. bahwa tubuh kebangkitan juga perlu makan. But the people say in heaven you don't have to eat because there's no hunger. Karena apa? Banyak orang berpikir kalau nanti kita masuk surga kita nggak perlu makanan lagi karena kan nggak ada kelaparan. Ada kelaparan karena ada kecukupan makanan. Kita nggak kelaparan karena apa? Stok makanan di surga selalu ada setiap waktu. Now that was why God was giving the training for the people of Israel. Dan itu sebabnya kenapa Allah itu sudah melatih bangsa Israel itu selagi bangsa Israel hidup di bumi. Now, because the Israelite people were the example for God for bringing the people back to heaven. Saudara harus ingat bahwa bangsa Israel ini menjadi contoh ya. Buat yaitu apa? Allah menunjukkan bagaimana nanti orang-orang itu akan dibawa yaitu masuk ke surga. Amen. So what happened? Apa yang terjadi? In the wilderness, God gave them to eat manna. Kan di padang gurun bangsa Israel dikasih makan mana kan? Amen. Manna. Manna is what? Mana itu apa? The angel's food. Kan di dalam kitab Keluaran dikatakan mana itu makanan malaikat. Jadi malaikat makan juga. Malaikat juga makan kan? Am I right? So that means when we go up, we also eat. Jadi waktu nanti kita masuk surga, ya kita juga makan. Amen. Tapi makanan malaikat. Tapi yang kita makan ya makanan You malaikat. must remember, Saudara harus ingat, malaikat, the angels ate manna every day. malaikat itu makan mana tiap hari loh. Nah, kalau saya tanya Pak Ellen sekarang, kalau kamu dikasih makanan apa? Capcay. Capcay tiap hari, lunch, breakfast, lunch, dinner, every day. Bisa nggak? Kalau satu hari masih bisa ya. Satu minggu? Nggak mau Allah katanya masa. Udah jenuh kan? Nah, that is why there's a difference is when you are in heaven, you will eat the same food. Nah ya, nanti kita di surga makanannya itu terus aja mana. Hallelujah. Can you imagine for a moment Bayangin sebentar, how to eat the same food every day? Ya? bagaimana mau makan makanan yang sama tiap hari. Amen. If you cannot do that, then I'm sure. Nah, kalau saudara nggak bisa lakukan hal itu ya, I'm saya, sure. saya yakin. That you cannot read the Bible every day. Saudara nggak akan bisa baca Alkitab atau firman Tuhan tiap hari. You get tired. Karena bisa jadi capek, jenuh gitu. Bukan capek, jenuh dulu. Benar nggak? Benar nggak? Why? Kenapa? Because the Bible is the spiritual food Karena kan Alkitab itu makanan rohani kita. for the spiritual man. Untuk manusia rohani kita. If you are going to eat the spiritual food and your spiritual man get tired, how can you possibly eat the spiritual food in heaven? Jadi kalau misalkan yaitu apa? Saudara mau makan makanan rohani tapi tubuh fisik kamu ini bilang capek, jenuh. Bagaimana nanti suatu saat yaitu kalau kamu masuk ke surga yaitu dengan tubuh dunia surgawi kamu. Kamu bisa jadi jenuh makan makanan malaikat tiap hari. Benar nggak? Benar gak? So that's what Pak Yusuf said. My makan now is almost the same every day. Oleh karena itu saya bilang Pak Yusak bilang makanan saya tiap hari sama. No, Pak Yusuf told Oh me. Pak Yusak tanya sama saya. No, he said, I see that Pak Mutu makan yang sama ya. Pak Yusak bilang saya lihat Pak Mutu makannya yang sama itu lagi. Jenuh nggak? Jenuh gak? No. Tapi kan kita gak jenuh makan nasi tiap hari kan? Saya nggak jenuh. Kita gak jenuh makan nasi tiap hari kan? Because I eat only to live.
gini loh, jangan karena makan, jadi hidup itu bukan untuk makan, tapi makanlah untuk supaya bisa hidup, jadi Itu sehat aja. aja. Amin. Bagi saya itu hanya untuk keep my body healthy. Jadi makan itu jangan sampai menguasai kita, tapi makan itu hanya untuk menjaga tubuh kita sehat aja. Bukan nikmati. Jadi bukan untuk bicara You kenikmatannya. eat only to survive. Kita ini makan itu hanya untuk bertahan hidup Now lah. people of God, Tuhan. when you go to heaven, you also makan not untuk nikmati. Ayo latihan jadi dari sekarang. Hah, Ibu Vica masak yang sama tiap hari ya. Haleluya, Ibu-ibu. Pagi Ibu-ibu bangun aja, masak aduh hari ini tiap masak hari. apa. Biar bapak-bapak jangan, jujur aja. Ibu-ibu sakit kepala nggak kalau mikirin hari ini mau masak apa ya. Hari ini kan kadang-kadang susah ya mikirin ya. Masak apa ya hari ini ya, masak apa ya hari ini ya. Orang India lebih lagi Bu. Karena orang India harus ada kari-kari yang lain-lain. Jadi tiap hari ibu-ibu bangun aja first thing, aduh what to cook today. Haleluya. For me no problem, you cook anything I eat. Ya, kalau buat saya Asalnya nggak problem. pedas. Makan apa aja lah boleh asal jangan sekarang ini yang pedas-pedas. Now people have got, Pak Tuhan. so why? Kenapa? Because what is in the natural is in the spiritual. Karena apa yang ada di dalam duniawi itu ya, tubuh duniawi itu yang akan nanti menjadi You tubuh train surgawi. your spirit, your carnal body to become spiritual. Jadi di dalam dunia ini yang kita jalani ini sebenarnya tempat latihan kita itu untuk memproses tubuh duniawi kita menjadi tubuh surgawi. Amen. So people have got, Jadi umat so Tuhan. slowly you crucify the flesh. Jadi di dalam proses itulah caranya bagaimana? Perlahan-lahan setiap waktu salibkan kedagingan kita. Then he goes on and say, Lalu diteruskan dan verse dikatakan, 45. yaitu ayatnya yang ke-45 katakan, seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Amen. Now look at the difference now. Jadi lihat perbedaannya. Now who is the second Adam? Siapa sih Adam yang kedua? Jesus. Yesus itu Adam yang kedua. So he says here, the first Adam is a living being. Dikatakan bahwa Adam yang pertama itu adalah makhluk yang hidup. And the last Adam is life-giving spirit. Tetapi kalau Adam yang kedua, dia adalah roh yang menghidupkan. Now people have got, now his spirit come into your life. Jadi maksudnya gini loh, rohnya Adam yang kedua inilah masuk ke dalam hidup kamu. Now once it is in your life, you are life-giving spirit. Jadi begitu rohnya Allah masuk ke dalam kamu itu sama aja itu kamu roh yang menghidupkan, yang memberikan you bring kehidupan. life to people. Kamu memberikan kehidupan kepada You yang bring lain. hope to the Kamu people. membawa pengharapan kepada yang You lain. bring assurance to the Kamu people. membawa pengharapan buat You orang show lain. the right way to the Kamu people. menunjukkan jalan yang benar kepada You orang make lain. the people realize Kamu akan membuat orang there itu is hope sadar in this world. bahwa ada pengharapan di dalam dunia ini. with Christ Jesus. Di dalam Yesus Kristus. Same. Sama. Amen. So people have got. Jadi umat Tuhan. And verse 45, Ayat 46. 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani. Tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia. Wait, one by one. So he says, however the spiritual is not first. Jadi oleh karena itu. Yang mula-mula itu bukanlah yang rohani dulu. Nggak ada yang born rohani. Jadi tidak ada satu manusia yang lahir langsung jadi orang rohani. Hanya satu. Hanya ada satu pribadi. Yesus Cuma Yesus aja. Kristus aja. Amen. Was what they call Adam spiritual? Apakah Adam itu adalah rohani? Yes. Ya. Before the sin he was spiritual. Saudara harus ingat sebelum Adam jatuh di dalam dosa, dia itu adalah manusia rohani. Amen. That's why the Bible says he was naked but he doesn't know it's Oleh karena itu kenapa Alkitab mencatat waktu mereka telanjang aja mereka nggak menyadari kalau mereka tuh telanjang. Ya, kalau saya tanya adik, 1 tahun kamu beli batiknya berapa, celananya berapa, untuk pakaian aja habis berapa? Lebih enak kalau nggak pakai apa-apa ya Pak ya. Lebih enak bisa ditutup daun aja kayak zaman dulu gitu. No, that's what Adam did. Ya itu yang dilakukan oleh Adam. That's what Adam did. Itu Meaning yang what? dilakukan oleh Adam. Maksudnya apa? Spiritual man doesn't worry about the quality he wear. Jadi maksudnya gini loh, manusia rohani itu nggak mentingin lah. Dia harus pakai pakaian tuh yang model apa, kualitasnya apa. Amin. Nggak usah merek-merek. Tapi sekarang pendeta-pendeta naik mimbarnya pakaiannya seperti siapa? You know it. Kenapa? That is not resurrected body.
Itu bukan lagi yaitu tubuh That is yang not spiritual dibangkitkan. man. Itu bukan lagi manusia rohani. When you are a spiritual man, you are different now. Karena kalau saudara jadi manusia rohani kan kamu beda lagi. Amen. Sometimes Ibu Lily ask me, Pastor, this one put for wash today ya. I think nggak apa-apa, bisa pakai 2 hari lagi. Kadang-kadang saya suka tanya, pamu tuh ada baju yang mau dicuci nggak di laundry? Pamu tuh bilang nggak apa-apa, ini kan baru dipakai sebentar, masih bisa dipakai buat besok. Nah, besok 2 hari mau bisa pakai, nggak apa-apa. Haleluya. Amen. Why? Kenapa? Because I have no importance for this. Karena saya nggak mentingin, maksudnya bukan karena harus pakaiannya yang saya pentingin gitu loh. Harus up to date. No. Why? That is a carnal man. Karena apa? Kalau kita lebih mentingkan penampilan ya harus, saya harus pakai baju yang merek ini, yang begini, yang begini, yang begitu. Yaitu kita masih duniawi. Halo. Kita semua pasti mau kelihatan cantik, ganteng. Cantik nggak Tapi apa-apa. kan nggak perlu harus nuntut yang begini ya, yang begitulah gitu loh. Hallelujah. Why? Kenapa? Your value has changed. Karena nilai yang kita itu jadi Maybe berbeda. last time you were like that. Mungkin dulunya lah waktu kita mungkin masih duniawi ya kita seperti itu. But once you come to Christ, Tetapi kalau saudara benar-benar you ikut walk Kristus more and more. dan jalan lebih dan lebih You lagi. begin to understand life better. Saudara mulai mengerti arti hidup lebih baik Then lagi. you begin to realize, Baru saudara menyadari, this is not true. oh ini nggak benar nih. This is not necessary. Jadi hal-hal yang namanya cari-cari merek-merek atau yang mahal-mahal tuh nggak perlu lagi gitu loh. Bukan satu keharusan lah. Gitu. Amen. Kalau ada extra money, what do you do? Jadi kalau misalkan saudara dapat berkat lebih lagi nih, apa yang mau kamu lakukan? Might as well give to the people who are needed. Kan mungkin lebih baik kan memberi kepada orang yang lebih perlu. Am I Kayak right? misalkan kamu pakai jam tangan. Misalnya ini contoh aja nih. Jam tangan itu kan hanya untuk nunjukin waktu. Mau pakai yang cuma 100.000 sama mau pakai 100 juta. Sama-sama nunjukin waktu kan. Bener gak? Ya itu Aman. aja gitu. Maksudnya gak perlu harus tekankan yang bermerek ya gitu. So that means Artinya your value changes. nilainya tuh jadi berbeda. So when you say you're a spiritual man, Jadi kalau saudara bilang saudara orang rohani. nilai kamu beda. Nilai kita, pandangan hidup kita tuh jadi berbeda. That is how we will know orang itu orang rohani nggak. Bahwa di situ kita baru bisa lihat bahwa orang itu rohani atau tidak. Hallelujah. Nah, people, Tuhan. some people look like rohani but they are rohana. Amen. So then he goes on and say, Lalu diteruskan dan dikatakan, verse 45. ayatnya 45 again. Sorry, 46. 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah yang rohania. Verse 47. 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Go on. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Amen. Now people of God, that means come from the dust. Jadi dikatakan bahwa kita ini kan asalnya dari debu tanah. Amen. And Jesus, Kalau Yesus itu kan dari surga, don't forget ya, jangan lupa. dia bukan dari debu tanah. Jadi yang datang dari atas itu bukan dari debu tanah. Then how can you say he's a second Adam? Mungkin kita bisa bilang, loh kalau gitu kenapa kita bilang Yesus itu Adam yang kedua? Amen. Now people of God, Tuhan. he was not germinated by human seed. Jadi saudara harus ingat bahwa kelahiran daripada Yesus Kristus itu bukan dilakukan karena hubungan manusia. Am I right? Iya kan? That means the Holy Spirit. Kan memang karena Roh Kudus yang udah terkandung di dalam kandungan Maria. Amen. Now that's how the child was born. Disitulah yaitu bayi itu So lahir. he did not have the flesh of the ground. Dia itu tidak memiliki yaitu daging atau darah dari dunia ini. But Tetapi he had the flesh that came from his mother. dia itu memiliki tubuh fisiknya itu karena dari apa? Karena dia memiliki kan ibunya punya darah juga. Hallelujah. So people of God, Tuhan. that is how he was created now. Itu sebabnya dia bisa tercipta. And then he says here, Lalu dikatakan lagi, that you have the image of the dust. We shall also bear the image of heaven. yaitu dikatakan kita yang memakai yaitu rupa tubuh, yaitu ayat yang ke-48, 9. Kita yang memakai rupa dari alamiah, demikian pula nanti kita harus bisa memakai rupa
dari yang surgawi. Hallelujah. Now people of God, Jadi now sebenarnya God bukannya- is making the dust now turn out to be surgawi. Jadi bukan bicara rupa tapi lebih kepada manusia gitu loh. Amen. Jadi sama seperti kita yang telah memakai manusia dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai yaitu apa? Manusia yaitu surgawi. Now verse 50. Ayat yang ke-50 sekarang katakan, saudara-saudara inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dari apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya tetapi kita semua akan diubah di dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan di dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Verse 53. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Amen. Now people of God, Tuhan, now look at what he said. lihat apa yang dikatakan. Now this I say brethren, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ayat 50-nya katakan, demikian aku mengatakan saudara-saudara bahwa darah dan daging tidak bisa mendapat bagian di dalam kerajaan So how surga. do you go to heaven now? Jadi bagaimana kita mau masuk surga? When you're transformed in this body, Pada waktu saudara diubahkan di dalam tubuh would ini, you have blood in your body? kita masih punya darah enggak di dalam tubuh kita? Hallelujah. The body will be there, but no blood. Tubuhnya ada tapi darahnya enggak ada. That's a miracle. Ini mujizatnya. Amen. Because it says here, now that flesh and blood cannot inherit the kingdom. Karena ayat 50-nya kan dikatakan bahwa darah dan daging ini tidak bisa mendapat bagian di dalam kerajaan This flesh surga. cannot go in with the blood into heaven. Yaitu apa? Daging kita, tubuh atau manusia alami kita ini nggak bisa naik ke surga, yaitu dengan darahnya dan dagingnya. It cannot go in. Nggak bisa. Now people of God, that is why we need to be transformed while we are living in this world. Oleh karena itu kenapa? Yaitu kan dari tadi kan kita ini udah tekankan nih. Bahwa kita ini harus berubah atau mengalami transformasi selagi kita masih hidup di bumi ini. Amen. Our body must be transformed. Tubuh alami kita harus ditransformasi. Because it says, Karena dikatakan nor does corruption inherit incorruption. bahkan tidak juga yang binasa ini bisa itu berubah menjadi yang tidak binasa. Amen. This corruption cannot go to heaven. Karena apa? Yang binasa ini nggak bisa masuk ke surga. So the people who, when the second coming of Jesus come, when the angel blow the trumpet, which body will rise up now? Jadi pada waktu nanti penghulu malaikat meniupkan sangkakalanya, pada waktu nanti kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya, tubuh yang mana dulu nih yang akan bangkit? Amen. Not this flesh. Bukan tubuh daging alami ini loh. If it is blood and flesh of this body, it will not rise up. Karena kan sudah jelas dikatakan ayat 50-nya bahwa darah dan daging ini gak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. So what happened now? Apa yang terjadi? While you live on earth now, you now obey the word of God and the flesh will transform. Jadi selagi kamu hidup di dunia ini, kamu taatin firman Tuhan, lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Pada waktu kamu taat, kamu tunduk, kamu lakukan, disitulah yaitu tubuh alamiah kita berubah atau transformasi menjadi tubuh surgawi. Amen. Kan So memang- when you died with a transformed body, Jadi memang prosesnya kan bukan langsung satu hari bisa jadi. Nah, Prosesnya tiap hari. Jadi waktu nanti kita mati, kita harusnya mati dengan tubuh kemuliaan. amen. Now people have got many people think saya sudah berterima Tuhan Yesus, saya sudah bertobat. When I die, I will go to heaven. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa saya kan sudah dibaptis, saya sudah bertobat, saya terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai di situ aja udah cukup. Nanti kalau saya mati, saya masuk surga. No, cannot be. Tidak bisa. Because it says here your body must be transformed. Karena apa? Sudah jelas dikatakan di dalam surat Korintus ini. Tubuh alami harus berubah menjadi surgawi. Tubuh binasa menjadi tubuh yang tidak binasa. So don't be mistaken, there will be a lot of Christians in hell. Jadi jangan salah mengerti lu. Mungkin aja akan banyak orang Kristen yang mengaku ya. Saya dengan tanda kutip mengaku orang Kristen. Tapi masuk neraka. Takut nggak? Ya mungkin yang tua-tua udah takut. Amen. That's the truth. Ya kenyataannya begitu. Amen. Why? Kenapa? Because nobody teaches.
Karena mungkin nggak ada yang ajarkan kita. Nobody can give us this understanding. Mungkin nggak ada yang memberikan kita pengertian ya. Maksudnya pengertian sedalam ini gitu Now, loh. the understanding we get is, aku sudah bertobat, pasti masuk surga. Jadi jangan saudara salah mengerti gitu loh. Jangan sampai saudara itu termakan dengan pengajaran yang bilang bahwa oh saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis, saya sudah terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau nanti saya mati saya akan masuk surga. Belum. Jadi proses hidup kita tuh nggak seperti itu. Belum lagi gitu loh. Amen. Can you see the difference, people? Jadi saudara harus lihat umat Tuhan. That means our life is so important for God. Jadi hidup kita itu ya itu sangat penting buat Tuhan. So now Paul says, behold, I tell you a mystery. Lalu ayat yang 51, sesungguhnya aku akan mengatakan kepadamu suatu bukan rahasia. Bukan rahasia. Yang itu seperti yang kemarin saya sudah katakan bahwa kan kebanyakan Alkitab Indonesia itu misteri itu diganti menjadi rahasia atau diterjemahkan jadi rahasia. Paul says it is a mystery. Jadi Rasul Paulus katakan bahwa bicara tubuh kebangkitan, tubuh surgawi, tubuh yang tidak binasa ini satu misteri. I told you yesterday, Saya udah katakan kemarin. if I and Ibu Lily knows you don't know, it's called secret. Kalau misalkan saya dengan Pak Mutu, hanya kita berdua nih yang tahu nih ya. Kamu semua nggak tahu, itu disebut rahasia. But mystery, Tapi kalau mau bicara misteri, I don't know, she don't know, we don't know. saya nggak tahu, Pak Mutu nggak tahu, kita semua nggak ada yang tahu. Now Paul said, I'm telling you the mystery. Jadi Rasul Paulus tekankan bahwa aku kasih tahu kamu satu misteri. Why? Kenapa? Because God gave the revelation to Paul to speak the mystery. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan yaitu apa? Pewahyuan kepada Rasul Paulus untuk apa? Menyampaikan kepada yaitu apa? Umat Tuhan. Yaitu Amen. suatu misteri. Amen. What is the mystery? Apa sih misterinya? Now he says here that we shall not all asleep, but will be changed. Dikatakan kita semua tidak akan mati, yaitu tapi kita akan diubah. Amen. In a moment, in the twinkling of an Ayat eye. 52-nya katakan di dalam sekejap mata pada waktu penghulu malaikat meniupkan sangkakala. Amen. And for the trumpet will sound. Sebab nafiri akan berbunyi dan And the- orang-orang mati akan dibangkitkan di dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Amen. Dan Now kita people semua of akan God, diubah. the mystery, the word is very interesting. Jadi kata misteri ini sangat menarik. Because in Deuteronomy 29:29, Karena di dalam yaitu ulangan, kitab ulangan 29 yaitu ayatnya yang ke-29 katakan. the Bible says, Alkitab katakan ulangan 29 yaitu ayatnya yang ke-29. Is it? Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Amen. What is that? Secret. The things that are hidden are from God. Jadi segala sesuatu yang tersembunyi itu adalah berasal dari Tuhan. Itulah mystery. Inilah misterinya. Amen. Mystery is hidden. Jadi karena memang ini sudah tersembunyi. Now for example, Contohnya, when God spoke to Job, pada waktu Allah berbicara kepada Ayub. there are many mysteries God talked to him. Ada banyak misteri yang Tuhan bicarakan ke Ayub. You can read in the book of Job chapter 38 and 39. Saudara bisa baca yaitu di dalam kitab Ayub yaitu pasalnya yang ke-38, 39. Amen. 2 chapters. Dua pasal ini. Aduh, pusing. I cannot. Itu banyak misteri yang kalau kita baca begitu aja. Maksudnya Allah ngapain sih ngomong begini sama Ayub gitu loh. God is asking Job, kamu tahu nggak? Do you know how I draw the line? Sampai-sampai Allah nanya sama Ayub. Kamu tahu gak sih? Where were you when I created the Yaitu earth? waktu kamu tuh di mana? Waktu aku ciptakan alam semesta ini. Kamu tahu nggak waktu aku garis yang nanya bikin cakrawala ini. Sampai Allah tuh kasih tahu dia. Tahu nggak kamu? Do gitu? you know when I put the stop or the line for the water not to come out? Kamu tahu nggak di mana yaitu bagaimana aku bikin batas yaitu antara darat sama laut? Do you know it? Tahu nggak? Many mysteries. Jadi kan itu sebenarnya kan satu misteri kan? You go back and read that scripture. Coba nanti pulang baca yaitu dua pasal ini. Chapter 38 and Pasal 39. 38, 39. Sometimes we pushing. Kita dibuat pusing kalau baca begitu aja. Why? Kenapa? Because so deep I cannot understand. Karena begitu dalam saya nggak ngerti. Amen. Now he says here, Dikatakan di sini. in 1 Thessalonians chapter 4 and verse 15, Di dalam 1 Tesalonika 4 yaitu ayatnya yang ke-15. he says here, Dikatakan 1 Tesalonika 4 yaitu ayatnya yang ke-15 katakan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Amen. Verse 15, now go on.
Sebab pada waktu nanti tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amen. Go on. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Amen. Now people of God, Nah Tuhan, he says here, dikatakan, in the sound of a trumpet, tadi pada waktu malaikat meniupkan sangkakala atau bunyi nafiri, we will change. kita akan berubah. Now what are the areas that will change? Jadi area apa aja yang akan berubah? Now the Bible says, Alkitab bilang, 1 Thessalonians 5:23. di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. By what is it? Apa yang dikatakan? Blameless in the coming of our Lord Jesus Yaitu Christ. apa? Tidak bercacat kerut pada waktu kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. In fact, in other places it says without spot or blemish. Bahkan yaitu di dalam yaitu ayat yang lain dikatakan yaitu tanpa cacat dan noda. Hallelujah. Meaning Maksudnya, the resurrected body is a body that is without spot or blemish. jadi tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang tidak memiliki cacat, tidak memiliki noda, tidak memiliki kerutan. Now, like for example, Contohnya, now Ellen is wearing a white shirt now. misalkan Ellen ya pakai kaos warna putih. White t-shirt, yeah? Kaos warna putih. I want to tell Ellen now. Next time you come to church, jangan pakai t-shirt. Amen. Come to church, dress well to meet your God. Yaitu apa? Datanglah ke gereja dengan berpakaian rapi seperti kamu kayak mau ketemu pejabat gitu loh. Atau ketemu sama raja. We are coming to meet the King of Kings. Karena kan kita bilang nih kita datang mau ketemu Bukan sama raja di main-main. atas segala raja. Jadi bukannya main-main. You don't come with t-shirt and jeans. Kita nggak mungkin dong menghadap Pak Prabowo pakai celana jeans, pakai kaos. Kalau di gereja saya pakai jeans gak boleh naik mimbar. Kenapa? Itu untuk hanya di luar kamu main. Amen. So we need to be disciplined, ya. Kita harus punya yang namanya kedisiplinan. Now, for example, the white shirt now. Contohnya misalkan yaitu baju warna You putih. get a ink or something. Kalau misalkan ya, biasa kan kalau kemeja putih, kalau kena yang namanya kebocoran bolpen, tintanya kan kemana-mana. Amen. What happened? Apa yang terjadi? Uncle Mutu, what happened? Bersihin pakai klorok ya. Pakai Clorox, and then what do you do? Lalu pakai pemutih, pakai sabun, dikucek. Am I right? Benar gak? And then already dry. Lalu setelah dikucek, Nggak ada cuci lagi. bersih, kan But- kita jemur keringin. But there will be no doubt there. Nodanya mungkin hilang gitu loh. Tapi kan kerutannya masih ada. Am I right? Benar gak? Noda hilang tapi kerutan ada. Nodanya hilang tapi kerutannya kan masih Same ada. thing. Sama juga. When you're born again, Kalau kita lahir baru, the blood of Jesus will cleanse you. sama ibaratnya gini loh. Kamu tuh seperti pakaian yang kotor. Jadi darah Yesus, waktu kamu terima Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus Kristus bersihin kamu. Amen. He take out all your sin. Karena dia kan hapus semua dosa-dosa kamu. But Tetapi the noda is there. noda, What do you call that? kerutannya masih ada. The kerutan. Amen. The kerutan is there. Kerutannya masih ada. What to do to take out the kerutan? Jadi apa sih yang perlu dilakukan supaya kerutannya hilang? John the Baptist said, I baptize you with water. The one who come will baptize you with the Holy Spirit and fire. Balik lagi lihat, masih ingat gak ketika Yohanes membaptis katakan, aku membaptismu dengan air, tetapi dia yang datang setelah aku, dia bilang dia melepaskan kasutnya aja dia gak layak, dia yang akan membaptis kamu dengan roh dan api. Api untuk apa? Jadi fungsinya api itu untuk apa? Kalau itu baju kamu udah jadi begitu, Ellen, what do you do to take out the crook? Jadi kalau baju Ellen yang namanya, Nodanya. What do you kalau do? baju Ellen itu ini ya apa lecek-lecek ya karena kena kerut lecek-lecek. Kamu Kita pakai- mau ilangin lecek-leceknya pakai apa? Disetrika kan, Hah? digosok, Api. Listen, disetrika kan. itulah api. Itu ibaratnya sama aja dipanasin dulu atau diuapin ya kan supaya jadi licin lagi. So who are the people who are transforming the body? Jadi siapa orang yang diubahkan yaitu di dalam tubuhnya. Not only be filled with the Holy Ghost. Jadi tidak hanya cukup yaitu dibaptis dengan Roh Kudus saja. Api harus mengalir di dalam dia. Jadi api itu harus bisa mengalir yaitu di dalam dia. Membakar every area. Jadi api ini fungsinya apa? Itu ngebakarin kotoran-kotoran sisa-sisanya itu di dalam kita. So what?
Apa yang terjadi? that will make now the body Supaya ready. bejana kamu atau yaitu Bejana. bait kamu, bait Allahnya kamu, tubuh kamu itu, bejana kamu itu tuh jadi bersih. That means when the archangel blows the trumpet, Jadi waktu nanti penghulu malaikat meniupkan sangkakala, the dead will rise up. kan dikatakan nih, yang mati dulu bangkit. What happened to the dead? Apa yang terjadi dengan yang The mati? spirit go to the Father, Kan kita udah bahas nih. Yang mati karena kan rohnya udah pulang ke Allah Bapa. and their soul go to the paradise. Jiwa mereka ini sekarang berada di paradise atau taman Firdaus. Kalau kita bilang tempat penantian. So when the archangel blows the trumpet, Jadi waktu nanti penghulu malaikat the meniupkan dead will sangkakala, rise up first. yang mati dulu harus bangkit duluan. Meaning Artinya the spirit and the soul will come back to the body. sama seperti tadi kebangkitan yang pertama, roh jiwanya balik ke mayatnya atau tulang belulangnya. They will rise up. Baru mereka bangkit. So my question will be, Pertanyaan saya, when you go to heaven, do you need the spirit and soul? jadi waktu nanti kita masuk surga, masih perlu nggak roh jiwa tubuh gini? Amen. We need them. Ya balik lagi tadi yang seperti dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5, tiga-tiganya itu diperlukan untuk tetap suci, bersih, kudus. Hallelujah. Now people have got. Sama Tuhan. So that's what the Bible says. Oleh karena itu Alkitab The katakan Lord himself will descend. bahwa 1 Tesalonika 4 yaitu ayatnya yang ke-17 katakan 16. Tuhan sendiri yang harus turun. Amen. He must come down. Tuhan sendiri yang harus turun. Kenapa dia sendiri harus come down? Kenapa kok harus Tuhan yang turun? Remember? The first resurrection dia sendiri turun. Jadi pada waktu kebangkitan yang pertama kan Allah sendiri juga yang turun. He died, went back to hell. Dia kan apa? Dia bangkit, Went to hell. He died and went to hell. dia mati, dia turun ke dunia orang mati, And then rose again. dia bangkit lagi. Amen. People have got. Ma Tuhan, But before he rose again, sebelum dia bangkit lagi, he went to the chambers to rise up the people. dia itu kan ada di dalam lembah itu untuk membangkitkan yaitu orang-orang kudus ini. Amen. They came up. Dia keluar, Jesus went back to the body. Yesus balik sendiri ke tubuhnya. And then he came out from the body. Lalu dia keluar yaitu dengan tubuhnya. So you and I Saudara dan saya, will go through the same. prosesnya itu akan sama seperti yang dialami oleh Yesus. Amen. In the twinkling of an eye, those who are still alive, the body will change. Makanya dikatakan pada waktu nanti dalam sekejap mata, kita yang masih hidup langsung tubuhnya diubahkan. Now Paul said, Rasul Paulus katakan, this is a mystery. ini semua adalah satu misteri. People cannot understand. Orang nggak ngerti. So people will think automatically I'm born again, I'll have transformation. Jadi banyak orang Kristen berpikir bahwa kita ini tuh menjadi orang Kristen itu masuk surga itu seperti prosesnya otomatis gitu loh. Tidak. Amen. Saya sudah bertobat, udah diurapi Roh Kudus, sudah masuk ke surga. No, not yet. Jadi jangan berpikir bahwa saya sudah bertobat, saya terima Tuhan, kalau saya nanti mati saya masuk surga. Not Jangan yet. berpikir seperti itu. Why? Itu belum lagi. Kenapa? Because according to the Bible, your spirit, your soul, and your body must be without spot or blemish. Karena menurut Alkitab seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika 5 tadi bahwa ayat 23, roh, jiwa dan tubuhmu itu tidak boleh punya cacat, kerut ataupun yang namanya noda. Amen. Cannot be. Nggak boleh. Why? Kenapa? If you have them, then you cannot be transformed. Karena apa? Kalau kita punya aja, kita nggak bisa diubahkan. If you cannot be transformed, Kita nggak bisa diubahkan. you cannot be taken up to Kalau heaven. kita nggak bisa diubahkan, waktu nanti penghulu malaikat meniupkan sangkakala, But kita you nggak might bisa say dengar that itu. I'm born again. Saudara bisa bilang, saya kan udah lahir baru. Huh? You might say I'm born again. Saudara bisa bilang, saya kan udah lahir baru. But you have not fulfilled what God wants you. Saudara bisa aja lahir baru, tapi kalau saudara nggak menggenapi apa yang diminta oleh Tuhan, What happened now? apa yang terjadi? We cannot rise up. Ya kita nggak bisa bangkit. So Paul had to say, now I reveal to you the Oleh karena itu mystery. Rasul Paulus katakan, sekarang aku kasih tahu kamu lah satu misteri. Amen. What is the mystery? Apa misterinya? This is how God will take us up. Bahwa nantinya beginilah caranya tuh kita akan diangkat oleh Tuhan. Because he said, some people say there's no resurrection. Karena apa? Karena ada orang yang bilang bahwa tidak ada kebangkitan. Now, we go back to 1 Corinthians 15 and verse 13. Di dalam 1 Korintus 15 yaitu ayatnya yang ke-13 katakan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Amen. Verse 12 will tell you. Ayat 12 saya katakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. So people have got, what is the hope of a Christian now? Jadi apa sih yang menjadi pengharapan orang Kristen? We go to heaven.
Kita suatu saat akan But masuk how? surga. Tapi bagaimana? How are we going to go? Bagaimana mau ke surganya? Now, if you die before, then is your body transformed already? Jadi pada waktu yaitu saudara mati, kan artinya saudara tuh mati itu sudah dengan tubuh kemuliaan. Amen. On when you're coming, are you already prepared in your body? Tapi selagi yaitu kamu masih hidup, waktu nanti yaitu Yesus mau datang kedua kalinya, kamu siap sedia nggak tubuh kamu itu tuh langsung diubahkan So Paul dengan tubuh wrote to the kemuliaan. Corinthians and say, some people say there's no resurrection. Jadi Rasul Paulus katakan kepada orang-orang Korintus, kamu beberapa bilang katanya nggak ada kebangkitan. Now, but if there's no resurrection, the dead of the dead, then Christ Jadi is kalau not memang, first. jadi Rasul Paulus katakan, is not risen. tekankan kepada orang Korintus, kalau memang kamu bilang tidak ada kebangkitan orang mati, sia-sia dong Yesus itu mati terus dia bangkit lagi. And verse 14 says, Ayat 14 katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sia juga, bukan kepercayaan, tapi sia-sia juga iman kamu. Amen. That means the church must be clear in understanding this. Jadi gereja Tuhan itu harus benar-benar jelas di dalam pengertian yaitu tentang kebangkitan. And then what will happen? Lalu apa yang terjadi? Verse 15. Ayat 15, lebih daripada itu kami nyatakan kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Amen. For if the dead is raised, verse 16. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan maka Kristus juga tidak dibangkitkan. And if Christ is not risen, Dan ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah, balik lagi iman lagi ya, Amen. iman kamu. it Dan is a kamu waste of masih hidup. time. You don't have to have faith. Jadi kamu gak punya iman, kamu masih hidup di dalam dosamu. Amen. So people of God, Jadi umat so Tuhan- the resurrection of Jesus is so important. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu tuh sangatlah penting. Verse 18 says, Ayat 18 katakan, Then- demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Amen. Meaning, Artinya, that means the people who died earlier is wasted their time. jadi artinya orang yang pendahulu-pendahulu kita yang sudah mati, yang di dalam Tuhan, sia-sia juga dong mereka hidup. But Kematiannya juga sia-sia. verse 19 Tetapi ayat says, 19 katakan, jikalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amen. You are the most pitiful people. Jadi bukan dikatakan orang yang paling malang, kamu tuh orang yang paling perlu dikasihanin. Kasihan. Kenapa? Your hope only to hidup di bumi ini Makanya aja. dikatakan, kalau di dalam hidup ini aja kamu hanya mengharapkan, istilahnya gitu ya, mengharapkan berkat Tuhan aja. Tuhan itu buat kamu tuh jadi berkat aja, tapi tidak memikirkan yaitu untuk kebangkitannya. Kamu adalah orang yang paling perlu dikasihanin. Amen. So what is resurrection? Jadi apa sebenarnya kebangkitan? Resurrection is to say, oh death, where is your sting? Jadi kebangkitan itu sama seperti yang tadi balik lagi dikatakan di ayatnya yang ke-56. Maut di mana sengatmu? Itu. Amen. Read that. Yaitu 1 Korintus 15 ayat 56 ya, 55. Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Amen. Verse 56. Ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Amen. Now people of God. Tuhan. So you say if you are just living for the sake of only benefiting this world, Jadi kalau kamu hanya hidup hanya untuk yaitu cari keuntungan dunia ini aja, you're wasting your time. kamu cuma buang-buang waktu. Because Karena in verse 26 it says, Karena ayat 26. the last enemy that will be destroyed is death. Yaitu apa? Ayat 26. Musuh 26. yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Amen. So what is resurrection? Jadi apa sih kebangkitan? Resurrection will be that you will overcome death. Bahwa kebangkitan itu kan sama aja kita itu mengalahkan kematian. Amen. That's why in Revelation 1:18 the Bible says, Oleh karena itu di dalam kitab Wahyu 1 yaitu ayatnya yang ke-18 yaitu Alkitab katakan yang hidup dan aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amen. So what happened now? Apa yang terjadi? You and I now as a Christian, Saudara dan saya sebagai orang Kristen, we don't fear death.
Kita nggak takut menghadapi We kematian. don't fear hell. Kita nggak takut yaitu dengan neraka. Why? Kenapa? Because Jesus holds the key. Karena apa? Karena Yesus yang pegang kuncinya. Now what about for the people who are non-Christian? Bagaimana dengan orang yang bukan Kristen? The devil still holds the key. Buat mereka ini yang pegang kuncinya itu tuh adalah si iblis, yaitu kunci nerakanya. The devil want to take them to hell. Mereka itu ingin dibawa oleh si iblis ke dalam Although the neraka. key is held by Jesus, Walaupun kunci dipegang oleh Yesus, but how can Jesus send the people to hell? bagaimana mungkin kok orang-orang dikirim oleh Yesus ke dalam neraka? As what we read in John chapter 3 verse 18. Kan tadi seperti yang kita sudah baca di dalam Injil Yohanes 3 ayat 36 dan 18. Ah. Kan dikatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya, yang tidak menerima Yesus Kristus, kan murka Allah memang udah ada di atas orang itu. And that is why the church is given the mandate. Oleh karena itu kenapa gereja Tuhan diberikan mandat Go and oleh share the Allah. gospel. Yaitu kamu pergi beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Bukan pendeta pergi memberitakan Injil. Jadi bukan hanya tugas daripada gembala, Amen. tapi sebagai orang Kristen. Every one of us, Setiap kita masing-masing. we have a responsibility. Kita punya tanggung jawab. Amen. What? Kenapa? To share the Untuk gospel. memberitakan Injil. Meaning, Artinya, you become a witness. kamu jadi saksi. And when the people ask why you are like this, Karena apa? Kalau kamu jadi saksi, kan saksi hidup nih. Jadi orang akan tanya, loh kok hidup kamu kok bisa begini ya? why? Kenapa? Because you say, this is Kan why. kamu jawab baru bisa, oh karena You Tuhan share. ini. Kamu sharingkan. You share the gospel. Kamu sharingkan You Injil. tell the gospel. Kamu memberitakan Injil. Why? Kenapa? Because by that the people will not go to hell. Karena apa? Dengan cara seperti itu, jadi orang-orang di luar sana tidak akan masuk ke dalam neraka. Does God love to do what he calls send people to hell? Apa saudara pikir Tuhan senang kirim orang-orang, yaitu anak-anaknya itu yang di No. luar sana itu masuk neraka? Kan tidak. Not at all. Enggak sama sekali. That's why he came and said, I will taste the hell for you. Oleh karena itu dia katakan, aku yang datang, biar aku yang cicipi neraka itu bagimu. So that you will not go. Supaya kamu jangan ke sana. So people of God, Tuhan. so the resurrection has got a lot to do with what they call hell and heaven. Jadi kebangkitan itu juga kan banyak hubungannya antara orang bisa masuk neraka atau masuk surga. Amen. So people of God, Tuhan. so he says, that where's your sting? Makanya ditanya, maut di mana sih sengatmu? And the sting of that is sin. Lalu Verse dikatakan 56. yaitu sengat daripada maut itu adalah dosa. And the strength of the sin is the Dan law. kekuasa daripada dosa itu adalah maut. Amen. So people Hukum of God. Taurat. Amen. Tuhan. Hukum Taurat. Meaning, Artinya, before hukum Taurat, how God judged the world. jadi sebelum ada hukum Taurat bagaimana Allah menghakimi dunia ini. Some people ask me, Ada orang yang tanya sama saya, Jesus is going to judge the world. Yesus kan yang akan menghakimi dunia How ini. is he going to judge the world? Bagaimana Yesus akan menghakimi dunia When ini? there was no Taurat. Waktu itu kan belum ada Taurat. When? Kapan? From the time of what you call Adam to the time of Moses. Dari zamannya orang-orang yang hidup zamannya Adam sampai zamannya Musa. Enggak ada. Kan waktu itu belum ada hukum Taurat. Enggak ada hukum Taurat. Kan hukum Taurat diberikan waktu zaman Musa aja kan. Amen. So how did God going to judge the world? Jadi bagaimana Tuhan akan menghakimi dunia? He judged the world three ways. Dia akan menghakimi dunia dengan 3 cara. One, Yang pertama, from the time of Adam until the time of yaitu Jesus. orang-orang yang Moses. pernah hidup dari zamannya Adam sampai dengan masanya Musa. Don't be mistaken. Jangan salah It's mengerti. not only during that time. Jadi bukan hanya waktu itu aja. Now there are still people in the jungle who have not heard the law of God. Saudara harus tahu, bukan hanya bicara yaitu orang-orang yang zaman purbakala aja yang nggak punya hukum Taurat. Orang yang tinggal di pedalaman, ya sangat-sangat pedalaman atau tempat-tempat yang nggak terjangkau. Mereka ini mungkin kan nggak pernah dengar Injil, nggak pernah dengar hukum Taurat. Am I right? Tapi mereka punya hukum adat kan? Am I right? Benar gak? That's why we are given the mandate to go and preach the Oleh karena gospel itu to the kenapa? uttermost part of the Yaitu world. mandat yang diberikan Yesus buat kita orang Kristen itu memberitakan Injil itu bukan hanya di lokal, tapi sampai ke ujung bumi. Hallelujah. Why? Kenapa? Because they must be judged. Karena apa? Semua daging yang pernah hidup di dunia ini akan menghadapi So from the penghakiman. time of Adam to the time of Moses, how is God going to judge them? Jadi buat orang-orang yang pernah hidup dari zamannya Adam sampai dengan zamannya Musa diberikan hukum Taurat, bagaimana mereka akan dihakimi? Amen. How? Bagaimana? Through their conscience. Mereka ini orang-orang yang akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Karena hati nurani waktu itu belum lagi seperti sekarang, Pak ya. Kan hati nuraninya itu zamannya Adam hidup
Mungkin kalau kita bilang masih polos-polos ya, Masih. nggak seperti kita yang sekarang ini. Amen. Now people of God. Tuhan. Then from the time of Moses to time of Jesus, Lalu dari zamannya Musa, sejak Musa diberikan 10 hukum Taurat, lalu sampai dengan Yesus mati, Yesus bangkit, is by the law of orang-orang yang pernah hidup di zaman ini akan dihakimi menurut hukum Taurat. Hallelujah. Then, Lalu by the way, when is the New Testament started? ngomong-ngomong kapan sih yaitu hukum Taurat, perjanjian baru itu diterapkan atau berlaku? Kapan? Kapan? Was Jesus living in the New Testament or in the Old Testament? Kalau Yesus, waktu Yesus hidup, dia hidup waktu zamannya masih perjanjian lama atau perjanjian baru? Hah? Kok kalian semua kelihatan lapar atau dingin? Pak Ibu Wati masih dingin ya, Bu? Haleluya. Karena saya banyak panas-panas ya. Haleluya. Amen. Now people of God. So how? How are they going to judge? Bagaimana mereka akan dihakimi? Nah, remember? By the law. Yaitu orang-orang yang pernah hidup. Jadi Yesus So when itu, was the first New Testament? jadi kapan yaitu perjanjian baru itu diterapkan? From the day of Pentecost. Jadi hari Pantekosta, When the Holy Spirit came upon them. waktu Roh Kudus turun ke atas mereka, The Spirit was filling them. kata Roh Tuhan memenuhi From mereka, then is the New dari Testament. situ perjanjian baru diterapkan. Until the coming of Jesus. Sampai yaitu nanti kedatangan Yesus So Kristus people of kedua God, kalinya. Ma Tuhan, nobody in the world can. jadi gini loh, Hai. tidak ada satu manusia di dunia ini yang pernah hidup yang bisa lari dari penghakiman Kenapa? Allah. Kenapa? Zaman sekarang, is there anybody who don't know who is Jesus? Kalau zaman sekarang masih ada nggak orang yang belum tahu Yesus Kristus itu siapa? Ada kan? Ada. Ada kan? Ada yang nggak tahu? Nggak ada. Semua tahu. Hampir rata-rata semua sudah tahu. Our brothers, Muslim brothers know. Yaitu saudara muslim kita tahu Siapa? siapa. They know as Isa Mereka menyebutnya kan sebagai Nabi Isa. Al-Masih. What about the Buddhists? Bagaimana itu The dengan orang Buddhists Buddha? say they know it. Orang Buddha kalau ditanya mereka tahu. Because in Diknikia there's one word. Karena di dalam Diknia yaitu kitab suci mereka ada satu Only kata. one buku suci orang Buddha namanya Diknikia. Yaitu hanya ada satu kitab suci orang Buddha namanya Diknikia. Diknikia. Hallelujah. There, what they call Buddha said, when they came and asked him, are you the answer to man's life? Jadi pada waktu yaitu orang-orang datang bertanya kepada Buddha, apakah engkau yaitu jawaban yaitu bagi kehidupan manusia? Buddha said, no. Buddha bilang The bukan. one who come after me, Tetapi dia yang datang setelahku. he will bring the truth. Dia yang akan membawa kebenaran. He will become the savior. Dan dia yang akan menjadi juru That selamat. is 500 years later. Itu bicara 500 tahun kemudian. So Buddha lived 500 years before Jesus. Jadi Buddha itu kan hidup 500 tahun sebelum kelahiran Yesus So Kristus. people of God, Jadi umat so Tuhan, they know it. mereka tahu. Because Karena God in His mercy has revealed Himself to everybody. jadi Tuhan di dalam belas kasihnya sudah menyingkapkan yaitu siapa dia itu kepada setiap What about the Hindu manusia. people? Bagaimana dengan orang Hindu? The Hinduism is already started about 2,000 years before Jesus was born. Bahkan yaitu kalau kita mau bicara itu agama Hindu itu kan dimulai 2000 tahun mungkin sebelum yaitu kelahiran Yesus Kristus. Tapi di sana ada juga Rig Veda. Di situ ada di dalam Rig In Vedranya. the Rig Veda talk about Jesus. Di dalam Rig Vedra itu kitab sucinya mereka itu disebut tentang Yesus. They say the puja. Mereka sebut di dalam puja mereka. Om Kanisutaya ya nama. Apa artinya? You who is born of the Holy Ghost, I worship you. You was born of a virgin, I worship you. Engkau yang lahir dari perawan, aku menghormatimu. Om Akamukaya ya nama. You is called the Lamb of God, I worship you. Engkau yang disebut sebagai anak domba, yaitu aku menghormatimu. Om Umadevaya ya nama, I worship you. You is called the born of the Holy Spirit, I worship you. Engkau yang disebut yaitu lahir dari Roh Kudus, aku menghormatimu. Om Mahadevaya ya nama. You is called the God of all gods. Engkau yang disebut sebagai Allah di atas segala Allah. I worship Aku you. menghormatimu. Om Bercesulaya ya nama. You is born, died on the cross for me. I venerate you. Engkau yang merentangkan tanganmu yaitu mati bagiku, aku menghormatimu. So God revealed Himself in everywhere. Jadi Tuhan itu sudah menyingkapkan pribadinya tuh
kepada siapapun di mana-mana. So those who have ears to hear, they will come to him. Oleh karena itu dikatakan biarlah mereka yang bertelinga itu mereka ini akan datang kepada Yesus. So therefore, Oleh karena itu what must you do now? apa yang harus kita lakukan? Verse 58. Yaitu ayatnya yang ke-58, yaitu 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Hallelujah. For those people who are living in the Lord now, Jadi buat orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, Paul said, Paulus bilang, beloved brethren, kekasihku be steadfast tetaplah teguh, and immovable. jangan goyah. Kenapa goyah? Kenapa goyah? Because there are many things coming new. Kenapa? Zaman-zaman akhir ini kan banyak yang namanya hal-hal yang baru muncul. Pengertian baru katanya. Amen. Now people have got, Ma Tuhan, he said, immovable in your faith. yaitu janganlah goyah di dalam imanmu. Stay on the word of God. Tetap tinggal diam di dalam firman Tuhan. And always abounding in the work of the Lord. Selalulah yaitu berkelimpahan di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan capek melayani Tuhan. Kamu rasa capek ya kadang-kadang? Capek ya? Atau mama bilang gak usah lah hari ini. Amin. Gitaris sama ya? Capek gak? Iya kadang-kadang gitulah Pak. Ellen? Oh mama hari ini saya nggak boleh, saya ada appointment dengan teman-teman saya mau main bola. So I cannot go for the practice. Ya, nggak bisa lah No, there namanya are latihan. many temptation. Saudara tahu bahwa di dalam melakukan pekerjaan Tuhan itu banyak pencobaannya. So the question will be, would you do the first thing for God then other thing, or you want to do this thing and that thing and then God thing? Yaitu apakah saudara mau memprioritaskan yaitu melakukan yaitu yang pertama-tama pekerjaan untuk Tuhan dulu, atau kamu mau mengerjakan yang ini dulu, yang itu dulu, yang ini dulu, baru nanti ya udahlah ada waktu buat Tuhan. Oh my question. Atau pertanyaan Are saya, you really doing something for God? apa kamu benar-benar melakukan sesuatu buat Tuhan? Oh, not enough. You come to sit in the church and go back. No, that's not enough. Saudara harus ingat bahwa saudara datang ke gereja yaitu cuma datang, duduk, dengar firman, terus pulang tanpa berbuat apa-apa lagi. Itu nggak cukup. Nggak cukup. Tidak cukup. You have to do something. Karena apa? Kamu harus dikatakan yaitu melakukan There must be sesuatu. some works for this kingdom. Yaitu kamu harus kerjakan sesuatu yaitu untuk kerajaan Allah di You muka cannot bumi just ini. sit down and say, I come to church, I try to be good Kamu Christian. nggak bisa bilang, cukup dah, saya datang ke gereja aja dah, saya jadi orang Kristen yang baik aja udah cukup. Nggak cukup. Tidak cukup. Why? Kenapa? Because the Bible says that you abounding in the work of the Lord. Kenapa? Karena Alkitab katakan bahwa kamu itu harus apa? Selalu. No, the word abounding means increase. Jadi always abounding. Right? Always abounding. Selalu berkelimpahan. Jadi makin terus. Jadi kalau kita bilang mungkin giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Bukan, abounding means extra. Not only one thing all the time. Going on, Ya, move giat. on. Jadi jangan hanya kerja itu sekali-sekali tapi giat terus menerus. Bukan doing same thing again and again and again. Bukan melakukan hal yang sama terus menerus. But do also other things. Tapi lakukan juga yang lain-lainnya. Involved in other ministry. Mungkin terlibatlah juga di dalam pelayanan yang lain. Involved in other things. Atau terlibat di dalam hal yang lain. To what it also strengthen the church. Yaitu tapi tujuannya semua untuk apa? Memperkuat yaitu apa? Gereja Tuhan. Hallelujah. Why? Kenapa? Because this is the part of your call. Karena ini adalah bagian daripada panggilanmu. That means Artinya, you exercise now the body now to become the temple of God. jadi kamu praktekkan yaitu tubuh kamu itu tuh jadi seperti bait Allah. If you don't do that, what will happen? Kalau kamu tidak lakukan itu apa yang terjadi? I can assure you, Saya bisa jaminkan saudara. you will backslide. Kamu nanti lama-lama jadi mundur. Hello? Amen? Only when you abound, you're moving forward with God. Kenapa? Pada waktu saudara giat, semakin berlimpah kan. Jadi kayak gini, api kamu gak akan padam-padam, kamu akan terus maju. Tapi kalau kamu cuma itu lagi, kejenuhan akan membuat kamu jadi mundur. Amen? So what will happen? Apa yang terjadi? When you mundur, what will happen? Kalau kamu udah mundur, apa yang terjadi? Without you realizing, Tanpa kita menyadari, kedagingan masuk. daging kita muncul lagi. Back to the world.
balik lagi ke dunia. You want to enjoy the world. Kita lebih memilih untuk nikmati You want dunia. the world and God. Kita maunya apa? Ah, dunia saya masih mau, tapi Tuhan juga mau. Gak bisa. Nggak bisa. So, are you ready for the resurrection? Apa kamu siap yaitu untuk kebangkitanmu? Because Karena time is not far away. waktunya itu tidak akan lama. Time is not far away. Waktunya tidak akan lama. Because in the book of Thessalonians just now, the Bible says that you and I will have to wait for his coming. Yaitu Alkitab katakan di dalam 1 Tesalonika tadi. Yaitu bahwa kita ini harus nunggu untuk kedatangan dia. Amen. That is when the archangel blow the trumpet. Nanti pada waktu pengulu malaikat meniupkan sangkakalanya. When will that be? Kapan ini terjadi? When will that be? Kapan akan terjadi? In a time where you will never ever imagine it will happen. Saudara harus ingat loh, Alkitab udah jelas-jelas katakan bahwa kedatangan nanti Yesus Kristus kedua kalinya itu yaitu seperti pencuri, kita nggak akan pernah tahu waktunya kapan. Kita nggak bisa prediksiin kapan. Amen. You will never know. Kita nggak akan pernah tahu. You never know. Kita nggak akan You pernah might be tahu. thinking, yeah, don't know lah. Maybe they are Kita selalu talking. berpikirnya gini, ya nggak apa-apa lah masih ada hari esok, nggak apa-apa lah masih nanti lagi, nggak apa-apa lah masih nanti. So how do you live now? Jadi bagaimana harusnya kamu hidup? You must live with an expectation tomorrow the Lord will come. Yaitu saudara harus hidup yaitu dengan pengharapan begini. Tonight he will come. Atau punya ini loh, saudara harus hidup tuh dengan meyakinkan diri kamu. Sekarang ini Tuhan bisa datang. Saat ini malam ini juga Tuhan bisa datang. So for Jadi example, harus siap-siap gitu loh. for example, Contohnya, if I ask Alan now, kalau saya mau tanya sama Alan, if Jesus come, are you ready to go to heaven? jujur aja kalau Yesus datang nih malam ini, siap gak? Amen. Ya benar ya Pak ya. So every day you ask this question. Jadi tiap hari kita harus ingatan diri kita. If Jesus comes tonight, Kalau sampai Yesus datang malam ini dah. okay, if Jesus didn't come tonight, but if you forget to get up in the morning, Kalau Yesus gak datang malam ini. Atau ya besok paginya saya yang lupa bangun gimana? Pilihannya kan cuma dua. am I right? Dia nanti datang kita udah ketiduran gak bangun-bangun. Uh-huh. Atau kita masih hidup. Iya kan? So if today I sleep, I don't get up in the morning, Kalau sampai misalkan malam ini saya tidur saya gak bangun besok. are you ready? Siap gak ketemu sama pencipta kita? That is how our life must be. Itulah harusnya hidup kita. That means we are conscious. Artinya kita selalu jadi sadar. Then only you can put away all the things that God doesn't want. Baru kalau saudara selalu sadar, saudara jadi bisa menjauhkan yaitu apa yang memang Tuhan gak suka, kamu buang, kamu jauhin. You keep it away. Kamu buang, You keep it away. jauhin. Why? Kenapa? Because you don't know when your time is up. Karena memang kita gak pernah tahu, setiap kita manusia gak tahu kapan waktunya kita. So you will be always conscious. Jadi siap selalulah berjaga-jaga. That's why I never say no when they invite me for ministry. Oleh karena itu kalau saya diundang kemanapun, saya gak pernah bilang enggak. Why? Ya kecuali kalau waktunya bentrok ya gitu loh. Ah, Kenapa? Why? Kenapa? Because that my time, I don't know when I'm Karena finishing. memang waktunya saya nggak pernah tahu. But I must be the best at the time when God called me. Jadi waktu Tuhan panggil saya itu, saya harus dalam kondisi itu, dalam kehidupan yang terbaik. Yang memang saya sudah berikan yang terbaik buat Tuhan. I cannot regret and say, aduh, I wish I Jangan had gone. sampai nanti kita menyesal. Aduh saya dulu nggak begitu ya. Aduh saya nggak begini. Amen. Dimanapun ada kesempatan bisa melayani atau memberitakan Injil, lakukan itu. Mungkin di situ ada 1 jiwa yang selamat, 2 jiwa yang selamat. So people of Nah, God, Tuhan, this is what Paul says, mystery. inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus yaitu sebagai misteri. I tell you a mystery. Aku kasih tahu kamu misteri. So today I gave you the second Jadi mystery. saya hari ini udah kasih saudara misteri yang kedua. God willing the next time, Kalau nanti Tuhan izinkan God willing, berikutnya, if God, I stay on with the mystery, kalau saya masih terus Tuhan izinkan saya bicara misteri, I will show you saya another mystery. tunjukin lagi misteri yang lain. There are 28 Kan saya mysteries. katakan ada The word 28 yaitu kata misteri di dalam Alkitab. Amen. Jadi 28 pertemuan masih 26 lagi. Amen. Nah, people Kalau of God, Tuhan suruh saya ya. nggak tahu kalau sebelum itu kalau Tuhan turun ya. Haleluya. Saya kan nggak bisa nentuin mau ini mau itu. Kalau Tuhan bilang enggak ya susah kan. Haleluya. Yang So punya people of- dia kok kan. So the question will be, Pertanyaannya, are you ready for the mystery? pertanyaannya pokoknya kita ini udah siap sedia atau belum? Or have you been lukewarm? Atau kita ini sebenarnya udah suam-suam kuku? Or
you have been backsliding. Atau kita jangan-jangan udah mundur. I want to ask the worship leaders to come forward. Saya mungkin minta pemimpin pujian, singer, pemain musik.